Ketika Kazuya Soma tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan, semua orang berharap ia akan menyelamatkan kerajaan dengan kekuatan dan sihir. Tapi mereka salah besar. Di dunia fantasi yang dikuasai pedang dan sihir, bisakah pemikiran realistis Soma dan strategi modern menjadi senjata terkuat? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan selamat menonton. Pada hari ketika si brengsek ini sedang menyelesaikan ujian akhirnya, para penyihir mengaktifkan mantra pemanggilan terlarang, dan sebuah simbol sihir memindahkannya ke dunia lain, membuatnya jatuh dari langit. Saat ia mengira dirinya akan mati, tubuhnya tiba-tiba muncul di dalam ruangan dan mendarat di hadapan para penyihir. Namun, wajah mereka tampak bingung mengapa pahlawan mereka harus sejelek ini. Saat Soma berjalan masuk ke ruang tahta, semua orang menatapnya seperti seorang kriminal. Namun, sang ratu tetap tersenyum seperti badut sirkus. Sementara sang raja memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang alasan mereka memanggilnya. Kerajaan Elpren mereka terletak di sebuah super benua yang dikenal dengan nama Landia. Namun pasukan Raja Iblis mulai menyerbu negara-negara tetangga dan merebut wilayah mereka. Karena usaha mereka dalam melawan iblis, Kekaisaran Kekacauan memerintahkan semua negara lain untuk mengirimkan uang agar mereka bisa meningkatkan kualitas pasukan bersenjata mereka. Setelah mendengarkan cerita ini, Soma kini lebih memahami sejarah beragam di benua tersebut. Namun ia tetap tidak mengerti bagaimana semua omong kosong yang barusan diucapkan raja itu ada hubungannya dengan dirinya. Perdana Menteri Kerajaan, Marx, menjelaskan bahwa karena negara mereka sedang kekurangan uang, mereka harus mencari cara lain untuk membayar Kekaisaran Kekacauan. Namun, saat para penguasa berkonsultasi dengan para dewa, mereka menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memanggil seorang pahlawan bodoh yang bisa mereka serahkan sebagai pelayan kepada Kekaisaran Kekacauan. Soma sangat marah saat mendengar bahwa para petinggi negara juga berencana menjadikannya budak. Dan ia merasa sangat terjebak ketika menyadari bahwa Kekaisaran bisa saja menjadikannya kelinci percobaan untuk eksperimen mereka. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi saat Marx mengatakan bahwa kerajaan mereka memiliki sistem keamanan tertinggi untuk melindungi tembok dari serangan, Soma menyadari bahwa ia tak memiliki jalan keluar. Demi menyelamatkan diri dan kerajaan, ia mengusulkan bahwa mereka sebaiknya membangun kekuatan militer yang cukup untuk menolak permintaan dari negara lain, dan mereka perlu memperbaiki masalah keuangan terlebih dahulu. Setelah semua orang mulai berpikir bahwa Soma mungkin punya rencana, ia pun duduk bersama Marx dan pasangan kerajaan untuk membahas rencana memperbaiki kekayaan Elpren. Setelah 3 hari mempelajari aset keuangan mereka, Raja Alfred menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari posisinya dan menyerahkan urusan kerajaan kepada Soma. Alfred juga mengumumkan bahwa putrinya, Lysia, akan menikah dengan raja baru tersebut. Berita kenaikan takhta Soma dengan cepat menyebar ke seluruh negara bagian di kerajaan itu. Mendengar kabar aneh ini, sang putri langsung bergegas ke istana karena ia mengira sang pahlawan telah berhasil merebut tahta dari ayahnya yang bodoh. Namun Lysia terkejut saat Alfred mengatakan bahwa ia memutuskan menyerahkan kekuasaan kepada Soma karena percaya bahwa pemuda itu akan menjadi penguasa yang lebih baik dari dirinya. Tidak puas dengan jawaban itu, sang putri pun maju untuk bertemu raja baru. Tapi ketika ia masuk ke ruangan, Soma mengira bahwa ia adalah seorang cosplayer yang datang untuk mewujudkan fantasinya. Namun Lysia dengan bangga menyatakan bahwa dirinya adalah pewaris tahta Elpren dan menyebut Soma sebagai penipu. Maka Soma menjelaskan bahwa ayahnya telah memaksanya menjadi raja. Ia pun mengungkap bahwa ia hanya setuju menjadi raja agar tidak dijadikan budak oleh Kekaisaran Kekacauan. Dan ia tidak masalah jika sang putri ingin membatalkan pernikahan mereka saat itu juga. Mendengar kata-kata itu, Lysia meminta maaf karena tidak tahu betapa tidak bergunanya ayahnya. Ia lalu bertanya bagaimana Soma berencana mengumpulkan uang untuk membayar utang mereka ke Kekaisaran Kekacauan. Soma mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan uangnya dengan menjual beberapa permata kerajaan kepada seorang pedagang perhiasan muda yang tinggal di negara Adonia. Lysia awalnya marah saat mendengar ini karena permata itu adalah harta nasional. Namun Soma menjelaskan bahwa ia hanya menjual permata yang nilainya kurang penting terhadap status kerajaan. Saat ditanya apakah uang itu sudah dikirimkan, Soma menjawab bahwa ia ingin menunda pembayaran untuk sementara waktu. Maka Lysia menyarankannya untuk mengalihkan semua uang itu ke militer kerajaan. Namun Soma memberitahu bahwa lebih bijak jika uang tersebut digunakan untuk menyediakan makanan dan kebutuhan dasar rakyat, agar warga tidak melakukan pemberontakan. Ketika Lysia mengatakan bahwa rakyatnya tidak akan memberontak, Soma menjelaskan bahwa prioritas utama rakyat adalah makanan, karena orang yang lapar tidak akan peduli pada yang lain. Mendengar itu, Lysia menyadari bahwa Soma benar-benar seorang realistis,
dan ia pun berharap bahwa Soma akan menyelamatkan kerajaan mereka. Setelah 1 bulan menjadi raja, Soma menyadari bahwa sebagian besar teknologi negara itu bergantung pada sihir, dan transportasi utama menggunakan makhluk mitos raksasa. Saat berada di ruang tahta, pendeta tinggi menemui Soma, menyarankan agar ia mengikuti tes sihir untuk mengetahui apakah ia telah menerima kekuatan tertentu pada hari ia dipanggil. Mereka lalu pindah ke ruang doa, dan pendeta meminta Soma menyentuh kepala patung gargoyle kuno untuk memastikan aura sihirnya dan mengungkap kekuatannya. Setelah ritual dilakukan, Soma bingung harus berbuat apa dengan kekuatan barunya, jadi ia kembali bekerja. Lycia pun memutuskan untuk memberinya kunjungan kejutan. Namun, saat tiba di kantor, Lycia terkejut melihat 3 pena bulu menulis sendiri, dan Soma memberitahu bahwa ia mengendalikannya dengan sihir. Ia menjelaskan bahwa kekuatan barunya memungkinkan dirinya untuk mentransfer kesadarannya ke beberapa benda di sekitarnya dan mengendalikannya secara mandiri. Lycia merasa merinding dengan kekuatan itu, dan Soma mencoba menjelaskan bahwa kekuatan itu bisa membuat bulan madu mereka menjadi 4 kali lebih menyenangkan. Tapi Soma langsung mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa kekuatan itu membuat pekerjaan kantornya jadi lebih mudah. Saat ditanya apa yang sedang dia dan seluruh stafnya kerjakan, Soma menjelaskan kepada Lycia bahwa mereka sedang menyelidiki laporan keuangan negara untuk mencari penghindar pajak atau kasus penyalahgunaan dana. Dengan cara ini, mereka bisa meningkatkan pendapatan kerajaan Soma dengan memulihkan uang yang dicuri dari anggaran negara dan juga menangkap semua pemimpin korup yang terlibat. Lycia terkejut bahwa Soma rela melakukan semua itu demi negara yang bahkan belum pernah ia tinggali. Keesokan paginya, Soma terlihat seperti zombie korporat karena melewatkan waktu tidur demi menyelesaikan dokumen kerjanya. Namun ia menyadari bahwa Lycia dan seluruh kru kerjanya mendengkur seperti babi hutan. Ia berdiri untuk melihat lebih dekat calon istrinya. Soma duduk di sebelah Lycia di sofa dan mengamati lekuk punggungnya yang sempurna serta rambut coklat keemasan miliknya. Ia menyentuh lembut sehelai rambut di wajahnya, yang membuat sang putri terbangun. Ketika Lycia menyadari Soma ada di sana, ia segera merasa tidak nyaman dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Tak ingin terdengar seperti orang mesum, Soma mengajaknya untuk ikut dalam perjalanan singkat. Di perjalanan, Lycia terus menggoda Soma karena tidak bisa menunggang kuda. Namun Soma menjelaskan bahwa meskipun ia tidak tahu cara menunggang kuda, ia bisa mengajarinya menunggang sesuatu yang lain nanti. Sepanjang perjalanan, Lycia penasaran apakah Soma punya keluarga atau pacar yang ia tinggalkan di dunia sebelumnya. Tapi ketika Soma memberitahu bahwa ia tidak punya siapa-siapa, Lycia merasa lega. Setibanya di tujuan, Soma menjelaskan kepada Lycia bahwa alasan negara mereka kehabisan makanan adalah karena para petani beralih menanam tanaman komoditas seperti kapas. Semua ini dimulai ketika para iblis menyerang benua dan negara-negara yang jauh dari ancaman, termasuk Alren, mulai mengekspor lebih banyak kapas untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun, ketika hampir separuh wilayah Landia mulai memproduksi kapas, harga kapas turun drastis, menyebabkan sebagian besar petani merugi dan berhenti bertani. Lycia merasa bersalah karena tidak tahu hal ini. Tapi Soma menyuruhnya untuk tidak bersedih karena semua yang ia ajarkan sekarang bertujuan agar Lycia bisa menjadi penguasa yang lebih baik darinya di masa depan. Kembali ke kastil, mereka berdua duduk untuk sarapan sambil mendiskusikan rencana untuk mengatasi masalah kelaparan dengan mendorong para petani kembali menanam tanaman pangan. Soma bersikeras bahwa negara harus menemukan sumber ekspor baru selain kapas, dan semua hasil pertanian akan dijual kepada warga dengan harga lebih murah. Seorang pria muda berambut pirang panjang mendekati meja mereka, dan Lycia memperkenalkannya kepada Soma sebagai Ludwin Ars, komandan pasukan pengawal kerajaan Soma saat ini. Ludwin duduk bersama mereka untuk sarapan, dan saat ia bertanya apakah Soma menghadapi masalah dalam pekerjaannya, sang raja pemula mengatakan bahwa ia butuh lebih banyak orang kompeten di timnya. Lycia menyarankan agar ia mengumumkan lowongan pekerjaan kepada masyarakat umum di event menggunakan alat media khusus yang hanya bisa digunakan oleh raja, yaitu Gemstone Broadcaster. Sang putri juga menyarankan untuk mengecualikan warga yang tidak berpendidikan dari proses seleksi. Tapi Soma mengatakan bahwa ia butuh bantuan dari siapapun yang bersedia, jadi semua orang akan diizinkan mencoba. Ia berencana memotivasi massa untuk bergabung dalam timnya dengan mengutip ucapan dari Panglima Perang Tiongkok terkenal, Jenderal Cheng Ho, yang dikenal akan kemampuannya mengumpulkan orang-orang berbakat di bawah kepemimpinannya. Soma memulai pidatonya yang penuh semangat dan seluruh warga negara berkumpul untuk mendengarkannya. Ia berbicara tentang rencananya membangun kembali kerajaan dengan menerapkan kebijakan strategis baru. Namun,
ia tidak bisa mewujudkan rencana tersebut tanpa tenaga kerja yang memadai. Maka, Soma mendorong semua orang berbakat tanpa memandang status sosial untuk mendaftar demi kesempatan menjadi anggota Dewan Kerajaan. Untuk menambah daya tarik, ia menjanjikan bahwa finalis dari ajang pencarian bakat ini akan menerima sertifikat kehormatan Kerajaan Alred serta sekarung besar uang tunai sebagai penghargaan. Keesokan paginya, Lysia tidak bisa berhenti memikirkan semua hal yang Soma katakan kepadanya hari sebelumnya, dan ia mulai berkhayal tentang membangun keluarga bersama Soma. Namun lamunannya terganggu oleh ketukan di pintu. Beberapa detik kemudian, dayang istananya masuk dan memberitahu Lysia bahwa sudah waktunya untuk bersiap menghadiri acara kerajaan. Di ruang tahta, Soma duduk di kursi megahnya dengan Marx, Ludwin, dan Lysia berdiri di depannya. Sementara para finalis berlutut sebagai tanda hormat kepada raja mereka. Namun salah satu finalis, seorang Dark Elf bernama Aisyah, menolak untuk berlutut karena hal itu bertentangan dengan adat istiadatnya. Ludwin hampir menghukumnya dengan keras, tapi Soma mengatakan tidak apa-apa dan memerintahkan semua orang untuk berdiri. Saat seluruh negara menyaksikan pertunjukan megah ini, Marx menyatakan bahwa ia akan mengumumkan bakat-bakat individu dari para peserta. Finalis pertama yang dipanggil adalah Aisyah Utgard, yang berasal dari suku yang tinggal di hutan ajaib terpencil. Saat Marx membaca biografinya, Soma menggunakan kekuatannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang sukunya. Menurut Marx, Aisyah adalah petarung berbakat dengan kemampuan yang melampaui semua prajurit di negara itu. Soma pun penasaran apakah Aisyah cukup berani untuk menghadapinya sendiri. Namun Aisyah mengatakan bahwa dia menginginkan jenis penghargaan yang berbeda, dan Ludwin mengira bahwa dia sedang kurang ajar kepada mereka sehingga dia mencoba maju dengan cepat, tetapi Soma segera menghentikannya agar tidak bertindak seperti sampah. Aisyah mengatakan kepada Soma bahwa daripada hadiah uang tunai, dia ingin Soma menggunakan kebijaksanaannya untuk membantu komunitasnya dengan masalah terbaru yang mereka hadapi terkait hutan mereka yang mulai mengering. Setelah berpikir sejenak, Soma menyadari bahwa hutan itu mungkin mengering karena beberapa pohon besar menghalangi sinar matahari mencapai tanaman kecil dan semak lainnya. Dia menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan secara rutin menebang beberapa pohon besar tersebut agar hutan mereka tidak hancur karena bencana alam. Aisyah sangat terkesan dengan pengetahuan ini hingga dia berlutut dan bersumpah setia kepada Soma selamanya. Bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi mainan kerajaan kapanpun Soma merasa kesepian. Soma berjanji akan mengunjungi sukunya suatu hari nanti dan mengajarkan semua yang baru saja dia katakan. Setelah itu, Marx memanggil finalis berikutnya, yaitu seorang wanita cantik dari kota Laguna bernama Juna. Saat Juna berjalan dengan anggun, dengan dadanya yang bergoyang, Soma tidak bisa menahan diri untuk terpikat oleh kecantikannya. Ketika Lysia menyadari hal ini, dia langsung batuk dan memalingkan wajah darinya. Marx mengumumkan bahwa selain menjadi wanita tercantik di Landia, Juna juga merupakan penyanyi fenomenal yang mewarisi suara merdu dari leluhurnya yang merupakan putri duyung. Soma terkesan dengan pernyataan ini, dan sebagai ujian atas kemampuannya, dia meminta Juna menyanyikan lagu yang membangkitkan semangat untuk penonton. Namun gadis itu berkata bahwa dia hanya tahu cara menyanyikan lagu-lagu Billie Eilish. Untuk menyelesaikan masalah ini, Soma mengeluarkan ponselnya dan semua orang menyaksikan dengan terkejut saat dia memberikan sepasang earphone kepada Juna dan memutarkan lagu dari kampung halamannya. Setelah mendengarkan lirik lagu asing tersebut, Juna mulai menyanyikannya dengan penuh emosi seperti Adele, hingga semua pria lajang di negeri itu bersorak dan terpikat oleh kecantikannya. Soma berterima kasih karena telah memberikan pertunjukan setingkat Grammy, dan Juna berkata bahwa dia ingin mempelajari lebih banyak lagu dari dunia asal Soma dengan meniup trombon panjangnya secara privat. Marx lalu memanggil finalis berikutnya, yaitu seorang pria jelek dan gendut dari desa Pot bernama Poncho. Namun ketika peserta bertubuh besar itu maju ke depan, dia tersandung dan jatuh menabrak wajahnya sendiri. Profesor babi itu bangkit kembali dan Marx mengumumkan bahwa bakat pria itu adalah kemampuannya untuk memakan makanan dalam jumlah tak terbatas, sesuatu yang tampak mustahil bagi pria lain. Poncho juga mengetahui banyak tentang masakan eksotis dari seluruh benua. Ketika Soma mendengar ini, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan menyebut Poncho sebagai orang paling berbakat di ruangan itu. Ketika Poncho mendengar hal ini, dia langsung menangis. Tetapi Soma menyuruhnya untuk bersorak karena kemampuan makannya akan menyelamatkan seluruh kerajaan, dan dia memberinya gelar kehormatan sebagai Chef Supreme. Setelah si gendut itu,
Marks memanggil finalis berikutnya untuk masuk, dan muncullah seorang pria misterius bernama Hakuya dengan mata ungu aneh dan jubah kimono hitam. Marks mengumumkan bahwa Hakuya adalah salah satu pria paling cerdas di dunia dengan tingkat IQ yang setara dengan Einstein, dan bahwa pamannya adalah orang yang menyarankan dia untuk mendaftar. Soma menawarkan untuk menjadikannya pustakawan kerajaan Alran. Namun Hakuya dengan sopan menolak pekerjaan membosankan itu dan berkata bahwa dia lebih suka melayani kerajaan sebagai penasihat militer. Terkejut dengan jawaban ini, Soma meminta Kazuya menjelaskan alasannya, dan pemuda itu berkata bahwa dia bersedia mengambil posisi berat tersebut karena Soma telah mendapatkan rasa hormatnya. Dia mengira raja pemula itu akan meremehkan Poncho karena bakatnya yang aneh dan bodoh, tetapi dia terkejut ketika Soma justru melakukan sebaliknya dan menerima si gendut aneh itu. Terkesan dengan cara bicaranya yang tenang dan elegan, Soma menyatakan bahwa dia akan mengadakan tes bakat khusus untuk Hakuya untuk menentukan apakah dia cukup layak untuk memegang posisi tersebut. Kini saatnya memperkenalkan finalis terakhir, dan Marks mengumumkan bahwa dia adalah Tomoe, seorang gadis dari suku serigala kuno yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan hewan. Namun saat Soma sibuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan bakat langkanya, gadis pemalu itu tiba-tiba angkat bicara dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan padanya. Namun suara Tomoe sangat pelan sehingga Soma nyaris tidak bisa mendengarnya. Jadi dia berdiri dan mendekat sambil menyemangatinya agar tidak gugup. Akhirnya Tomoe tenang dan membisikkan informasi rahasia ke telinganya. Dan meskipun Soma sangat terkejut, dia tetap bersikap normal dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah upacara pengenalan para finalis, Soma dan 3 sekutunya di kerajaan bertemu dengan gadis serigala itu di kantornya, di mana dia mengungkapkan kepada mereka bahwa Tomoe juga bisa berbicara dengan iblis yang mematikan. Mereka semua terkejut mendengar hal ini karena semua orang tahu bahwa iblis adalah makhluk cerdas yang berbicara dalam bahasa yang sama sekali berbeda. Namun Tomoe menjelaskan bahwa dia pernah bertemu dan berbicara dengan iblis serigala beberapa bulan lalu saat dia bermain di hutan terdekat dan makhluk itu ternyata tidak menyakitinya. Lycia dan yang lainnya masih sulit mempercayai cerita ini, tetapi Soma berkata bahwa itu benar, dan jika mereka bisa menemukan lebih banyak iblis untuk diajak bicara oleh Tomoe, mereka mungkin bisa mengakhiri perang untuk selamanya. Meskipun ada kemungkinan seperti itu, Soma juga mengatakan bahwa kemampuan Tomoe bisa membahayakan kerajaan karena negara saingan mungkin akan mencoba mencuri kekuatannya dengan kekerasan. Ludwin mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa dia pernah mendengar bahwa Alran pernah berperang dengan negara Madonia, dan Marks yang paling tua di antara mereka membenarkan bahwa hal itu memang benar. Tomoe berjalan ke depan dan menggenggam tangan Lycia, dan ketika Soma menyadari bahwa dia mulai ketakutan, dia segera mengganti topik dan berkata bahwa kekuatan Lycia adalah berkah bagi dunia ini. Berlutut di hadapannya, Soma berkata kepada Tomoe bahwa mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menjaganya tetap aman di dalam kastil. Tetapi gadis kecil itu tidak mengerti mengapa semua itu perlu. Dia memerintahkan Ludwin untuk melindungi Tomoe bersama pasukan penjaganya. Tetapi Mark mengatakan bahwa ini hanya akan memperburuk keadaan karena orang luar akan menjadi curiga terhadap statusnya. Dia menyarankan bahwa cara terbaik untuk melindunginya adalah dengan memberinya peningkatan status kerajaan, dan bahwa ini bisa dengan mudah dilakukan jika Soma dan Lycia menikah dan mengadopsi Tomoe sebagai anak mereka sendiri. Namun, pasangan yang sedang jatuh cinta itu belum siap mengakui perasaan mereka satu sama lain. Jadi Soma berkata bahwa lebih baik Raja Alfred dan istrinya saja yang mengadopsi Tomoe. Lycia sangat bersemangat dengan rencana ini karena dia selalu ingin memiliki adik perempuan. Jadi dia berlari untuk memeluk Tomoe, tetapi gadis kecil itu menarik diri dan berkata bahwa dia sudah memiliki keluarga. Tomoe menjelaskan bahwa ibunya dan adik laki-lakinya tinggal jauh, tetapi Soma mengatakan agar dia tidak khawatir karena sebagai anak angkat kerajaan, dia bisa mengundang mereka untuk tinggal bersamanya di kastil. Setelah mendengar ini, Tomoe setuju untuk mengikuti rencana mereka, dan Soma memberitahu Marks untuk menunggu selama 1 bulan sebelum mengumumkan adopsinya, agar masyarakat tidak terlalu curiga. Namun, agar keberadaan Tomoe di kastil tampak wajar, Soma menawarkan untuk menjadikannya penanggung jawab semua kuda di kandang mereka untuk sementara waktu, dan gadis kecil itu menerimanya dengan senang hati. Beberapa minggu setelah pertemuan kecil mereka, ketika Soma sedang menjahit boneka ninja aneh di kamarnya, Lycia memberitahunya bahwa Tomoe akhirnya mulai menerima mereka sebagai keluarga keduanya. Pelayan wanita pribadinya masuk ke kamar, dan ketika dia melihat Lycia dan Soma duduk berdekatan,
Dia tertawa kecil sebelum menutup pintu agar mereka bisa menyelesaikan sesi cinta mereka. Dia kembali untuk memberitahu Soma bahwa Ponco telah kembali dari perjalanan kulinernya. Dan sang raja begitu bersemangat sampai dia menggenggam tangan Licia dan menariknya pergi. Sementara sang pelayan hanya menonton sambil tersenyum. Ketika mereka bertemu dengan Ponco di meja makan, Double XL mengatakan bahwa dia telah menjelajahi seluruh negeri menggunakan naga, mengumpulkan makanan terbaik dan paling eksotis dari seluruh wilayah. Licia bertanya apa rencana mereka dengan semua makanan itu, tetapi Soma berkata bahwa itu adalah kejutan. Beberapa jam kemudian, Juna dan Ponco mengumumkan kepada seluruh negeri bahwa kastil akan mengadakan buffet eksotis. Soma menjelaskan kepada rakyat bahwa dia menyelenggarakan buffet ini untuk menunjukkan pilihan makanan yang tersedia, sementara dia dan timnya sibuk menyelesaikan masalah pangan negara. Licia dan para wanita lainnya menjadi juri buffet tersebut, dan ketika Porco mengungkapkan hidangan pertama hari itu, para gadis terkejut melihat bahwa itu hanya seekor gurita kecil yang kenyal. Namun, ketika Soma memotong makhluk itu menjadi potongan kecil dan mengubahnya menjadi sate cumi renyah, para gadis tidak bisa menolak kelezatan rasa dari hidangan tersebut dan semuanya meminta porsi kedua. Ponco memperkenalkan hidangan kedua yang ternyata adalah sekelompok stik kayu ramping. Meskipun para gadis lainnya tidak terlalu antusias, Aisyah berkata bahwa itu adalah makanan lezat umum di komunitasnya. Soma memotong stik-stik itu menjadi banyak keripik kayu, lalu menambahkan garam dan gula ke dalam campurannya. Dan ketika para juri mencicipi hidangan baru itu, mereka terkejut dengan kerenyahan dan kelezatan rasanya. Ponco kemudian memperkenalkan hidangan berikutnya, dan kali ini semua orang merasa jijik melihat belalang di piring mereka. Tetapi Tomoe langsung menggigit kepala serangga itu dan berkata bahwa dia menyukainya. Ponco mengatakan bahwa dia menggunakan rempah khusus dari kampung halaman Tomoe bernama air mesh untuk menyiapkan hidangan tersebut, dan Soma penasaran apakah rasanya mirip dengan kecap asin di bumi. Ketika Soma menggigit belalang tersebut, dia tidak bisa menahan air matanya karena rasa rempah yang familiar itu membangkitkan kenangan indah dari kampung halamannya. Buffet kerajaan belum selesai dan Ponco segera menggulirkan hidangan eksotis terakhir hari itu. Tapi Soma dan para gadis terkejut melihat bahwa itu adalah slime. Slime adalah salah satu makhluk terlemah di Landia. Biasanya diburu oleh para petualang pemula, namun tidak ada yang pernah berpikir untuk menjadikannya sebagai makanan kecuali Ponco. Aisyah dan para gadis lain terkejut melihat bahwa slime itu masih seperti jeli, dan mereka bertanya kepada Ponco bagaimana dia bisa melakukan itu, karena slime yang mati biasanya berubah menjadi cairan. Ponco menjelaskan bahwa dia menggunakan teknik pengawetan khusus dari suatu suku yang melibatkan memukul slime dengan tongkat untuk menghancurkan intinya tapi tidak merusak tubuh utamanya. Dia menekan slime mati itu seperti adonan kue sebelum menggilingnya menjadi pipih dan memotongnya menjadi potongan kecil seperti mie. Lalu merebus spaghetti slime itu dengan beberapa rempah. Hasilnya sangat bagus, dan Soma berkata bahwa itu mengingatkannya pada ramen Korea. Namun, para gadis tidak menyukai tampilan hidangan aneh itu, jadi mereka meminta raja tercinta mereka untuk mencicipinya lebih dulu. Soma juga takut mencicipinya, tetapi ketika akhirnya dia melakukannya, dia menyadari bahwa itu adalah hidangan terbaik di buffet mereka sejauh ini. Akhirnya Aisyah dan yang lainnya ikut mencoba, dan mereka pun menyukainya. Rakyat juga bersemangat dengan pilihan makanan kreatif baru ini, dan setelah menunjukkan berbagai trik untuk melawan kelaparan, Ponco dan Juna pun mengakhiri pertunjukan makanan eksotis tersebut. Seminggu kemudian, saat Soma sedang menikmati camilan belalang di kantornya, pelayan Licia masuk untuk memberitahu sang raja bahwa Marx telah meminta pertemuan resmi dengannya di ruang takhta. Ketika Soma tiba di sana, dia mendapati Marx dan Hakuya sedang berlutut. Yang mengejutkannya, sang Perdana Menteri menyatakan bahwa dia siap melepaskan jabatannya kepada pemimpin yang lebih muda, seperti yang pernah dilakukan Albert. Saat Soma menanyakan penggantinya, Marx mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih layak mengambil posisi itu selain Hakuya, dan Soma pun setuju untuk menjadikan si mulut manis sebagai Perdana Menteri barunya. Namun, Soma memohon kepada Marx agar tetap berada di dewan dan terus membantunya dalam urusan politik kerajaan. Si elf tua menerima permintaan itu. Karena tidak sabaran dan pintar sendiri, Hakuya memutuskan untuk langsung memulai pekerjaannya dengan menyarankan Soma agar mengambil istirahat dari semua tugasnya sebagai Raja Alred. Dia menjelaskan bahwa hal ini akan memotivasi anggota staf untuk ikut beristirahat. Hakuya menyarankan Soma untuk menikmati harinya dengan pergi berkencan bersama Licia. Soma belum siap melangkah sejauh itu dengan Licia.
Tetapi Marx mengatakan itu ide bagus dan menyarankan agar dia juga mengajak Aisyah. Namun, saat Soma keluar untuk menjemput para gadis, dia terkejut melihat keduanya sedang bertarung pedang dengan sengit, memperebutkan siapa yang akan mencicipi permen lollipopnya terlebih dahulu. Aisyah menyerang Lycia dengan jurus Tornado Blade Jitsunya, tapi sang putri dengan cepat menghindar dan membalas dengan teknik Frost mematikannya. Saat Soma menonton dengan heran, dia menghentikan pertarungan itu agar kastil tidak hancur oleh kekuatan mereka. Ia memerintahkan kedua gadis itu untuk mengakhiri pertarungan, lalu mengatakan bahwa mereka akan pergi kencan bersama. Ia menjelaskan bahwa itu semua ide dari Hakuya. Aisyah menyarankan agar mereka mengunjungi tempat tinggalnya, tapi Soma mengatakan bahwa mereka hanya libur 1 hari dan desanya terlalu jauh. Aisyah mencoba membujuk raja agar meninggalkan si putri kurus dan bersenang-senang dengannya saja di kamarnya. Tapi Lycia menatap tajam dan mematikan ke arah Soma, hingga akhirnya Soma mengatakan bahwa itu hanyalah kencan biasa. Mereka berganti pakaian menjadi seragam sekolah untuk menyamar dari publik. Soma merasa pakaian Lycia cukup bagus, tapi dia mengatakan pada Aisyah bahwa dia terlihat lebih baik. Saat mereka naik kereta dan berkeliling kota, Soma mengingatkan para gadis bahwa mereka harus merahasiakan identitas dan memanggilnya dengan nama keduanya, Kazuya, sepanjang hari. Setelah keluar dari kereta, mereka menjelajahi berbagai bagian kota, lalu duduk untuk istirahat dan membicarakan betapa damainya menjadi warga biasa. Namun tiba-tiba Aisyah menghentikan obrolan karena mengalami darurat kelaparan, sehingga mereka buru-buru ke kafe Juna untuk makan siang cepat dan lezat. Soma berbicara dengan Juna menggunakan nama kode, dan si penyanyi jenius itu langsung paham bahwa mereka sedang menyamar mengunjungi kota. Ia menyajikan spaghetti lendir yang lezat, dan saat Soma berbincang dengan Juna, Lycia cemberut dan mengatakan bahwa Soma selalu memperlakukannya berbeda dari yang lain. Namun, Soma menyalahkannya pada fakta bahwa Juna terlalu cantik. Mereka semua lalu mulai mengolok-olok Aisyah, menyebutnya mantan pejuang yang kini jadi rakus. Aisyah bertanya-tanya, apakah itu alasan raja selalu menolak membawanya ke kamarnya. Tapi Soma menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena dia telah bertunangan dengan Lycia. Terkaget mendengar itu, para gadis menoleh ke arahnya. Mereka menjelaskan bahwa di dunia ini, pria dan wanita boleh memiliki banyak pasangan. Lycia bahkan mengatakan bahwa jika Soma benar-benar ingin madu tambahan, dia rela berbagi pistol plotnya dengan 7 wanita lain. Soma pun langsung melamun membayangkan harem seindah itu. Lamunannya buyar saat mendengar suara pertengkaran pasangan lain di meja sebelah. Saat melihat si perempuan bertelinga runcing, Soma langsung menebak bahwa dia setengah serigala. Namun Lycia dengan sopan membetulkannya bahwa gadis itu adalah rubah tinggi, terlihat dari ekornya yang berbulu lebat. Juna bercanda bahwa kesalahan seperti itu bisa memicu perang. Lycia mengenali pria di meja itu sebagai Halbert Magna, anak sulung keluarganya dan seorang pecundang temperamental yang dulu satu sekolah dengannya dan jago menunggang kuda. Saat ditanya tentang si gadis rubah, Lycia bilang dia tidak tahu, tapi Juna menjelaskan bahwa dia adalah Kaede Foxia, seorang penyihir hebat yang bekerja di unit operasi khusus militer. Kaede memohon agar Halbert tidak bergabung dengan pemimpin negaranya, Duke Carmine, karena menurutnya sang Duke berencana menghimpun tentara untuk memberontak melawan raja baru. Meski begitu, Halbert tetap ingin bergabung karena ingin belajar lebih banyak tentang seni perang. Namun Kaede memintanya untuk mematuhi perintah ayahnya dan kembali pulang. Ia juga menyebut Duke itu orang bodoh karena mencoba memberontak di tengah perang, yang justru akan membuat kerajaan rentan terhadap serangan negara lain. Saat Soma mendengarkan percakapan itu, ia teringat pernah berdiskusi hal serupa dengan Hakuya tentang kemungkinan negara-negara tetangga. Alran melancarkan serangan. Hakuya mengatakan bahwa serangan Raja Iblis terhadap Landia telah membuat banyak pemimpin menjadi bermusuhan, dan tidak ada negara tetangga yang siap menjalin hubungan damai. Negara Turas yang berada di selatan Alran dikenal karena sering bermigrasi ke utara saat musim dingin ekstrem dan mungkin merencanakan invasi ke kerajaan. Tak lama lagi di sebelah barat Alren terdapat negara Adonia yang terkenal karena sering mengirimkan prajurit kepada pembeli tertinggi dan bisa saja mencoba memicu perang saudara mematikan di dalam negeri. Kembali ke masa kini, Keterus mengatakan kepada Albert bahwa dia sedang membuat kesalahan besar. Tetapi si bodoh itu berkata bahwa dia akan menjadi adipati besar berikutnya dengan bertarung di sisi Carmine. Ia menambahkan bahwa banyak keluarga bangsawan lainnya menentang pemerintahan raja baru. Namun Kaede mengatakan bahwa hanya mereka yang dituduh korup yang berpihak pada pasukan adipati Carmine. Halbert mencoba membela keputusannya dengan mengatakan bahwa sang raja kurang berpengalaman dibanding semua adipati.
Tetapi KED berkata bahwa Soma jauh lebih bijak karena rencana pencarian bakatnya yang cemerlang. Namun, gadis rubah itu tiba-tiba terdiam saat menyadari bahwa Soma sedang berdiri tepat di depannya. Mereka semua masuk ke ruangan dalam kafe untuk melanjutkan percakapan. Ia meminta maaf atas perilaku pacarnya, tapi karena terlalu bebal, Halbert tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan sang raja dan malah mengira bahwa Soma adalah mantan kekasih KED. Ia mencoba menyuruh Soma untuk tenang, dan Halbert malah membentaknya untuk diam. Namun, ketika si pecundang itu mencoba menyerang Soma, Aisyah dengan cepat berdiri dan meremas wajah bodohnya dengan tangannya. Soma menyuruhnya untuk melepaskannya, tetapi ketika Halbert masih belum tahu siapa dia, sang raja memutuskan untuk memperjelas semuanya dengan duduk di kursinya seperti di takhta dan mengubah suaranya menjadi lebih dalam. Begitu menyadari kesalahannya, Halbert dengan cepat bersembunyi di belakang KED, tapi Soma berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena dia tidak akan menghukumnya karena berpihak pada Carmine. Namun, sang raja menjelaskan kepada Halbert bahwa keputusannya untuk bergabung dengan sang adipati akan menjadikannya musuh alami KED jika perang saudara demi takhta benar-benar terjadi. Ia menyarankan pemuda itu untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Ketika KED menunjukkan senyum manisnya, Halbert tahu bahwa dia harus mendukung Soma demi menjaga keselamatan kekasihnya. Setelah kekacauan di kafe itu, Soma dan para gadis kembali menikmati hari libur mereka. Saat Aisyah mendengkur seperti sapi hamil, Lycia menyuruh Soma untuk merebahkan kepalanya di pahanya. Awalnya Soma terkejut dengan pernyataan itu, tapi ketika Lycia berkata bahwa dia sedang menebus kekurangannya dalam hal melon dewasa, Soma merasa kasihan pada sang putri dan memutuskan untuk menerima tawarannya. Ketika ditanya apakah dia siap untuk bertunangan, Soma menjawab bahwa dia hanya bisa menikahi cinta sejatinya. Maka Lycia berkata bahwa jika memang sudah takdir, semesta pasti akan menemukan cara untuk menyatukan mereka. Kembali di istana, saat Soma sedang memamerkan penemuan terbarunya kepada Lycia, pelayannya Serena masuk dan memberitahu sang raja bahwa ada beberapa tamu yang menunggunya di ruang takhta. Ketika Soma tiba di sana, dia terkejut melihat KED, Halbert, dan ayahnya Glaive Magna yang mendengar tentang perilaku putranya dan datang untuk meminta maaf atas nama keluarga. Soma menggoda Halbert tentang wajahnya yang rusak, dan Glaive mengatakan kepada raja bahwa dia telah memerintahkan tentaranya untuk menghajar si anak manja itu setelah KED menceritakan apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Glaive bahwa anaknya sudah dimaafkan, dan karena kata-kata bijaknya di restoran tempo hari, Soma memutuskan untuk menaikkan pangkat KED menjadi pengawal kerajaan. Ia juga memerintahkan Albert untuk keluar dari tentara dan bergabung dengan unit operasi khusus sebagai pengganti KED, agar sepasang kekasih itu bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Namun, setelah semua pengumuman itu, Glaive tiba-tiba berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Soma. Jadi semua orang meninggalkan ruang takhta agar mereka bisa bicara secara pribadi. Sementara Glaive dan sang raja berbicara, Lycia dan yang lainnya pergi minum teh, dan Serena menggoda sang putri bahwa dia bisa banyak belajar dari kisah cinta KED dan Halbert. Setelah bekerja keras memperbaiki negara, Soma memutuskan untuk bersenang-senang. Ia memindahkan kesadarannya ke dalam boneka ninja dan menggunakan maskot itu untuk berpatroli di kota. Nabu sang ninja memutuskan untuk bergabung dengan skuad petualang, dan karena para anggotanya telah mendengar banyak hal hebat tentang dirinya, mereka dengan cepat menerima prajurit bertopeng itu ke dalam tim mereka. Saat skuad petualang menjelajahi dungeon tersembunyi, para anggota tim terkejut melihat betapa cepatnya Nabu bisa mengalahkan makhluk mematikan seperti basilisk dan laba-laba iblis. Namun, tim itu tiba-tiba dihadapkan dengan seekor salamander raksasa yang meludahkan asam mematikan. Ketika jelas bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, semua orang langsung kabur menyelamatkan diri. Mereka mencoba menghindari air liur sang kadal, tetapi Nabu terjatuh, dan seorang gadis dari kelompok itu membantunya dengan melempar bom cahaya untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Sang salamander menjadi buas dan mulai menyemburkan liur beracun kemana-mana. Jadi Nabu melindungi gadis itu dengan tubuhnya, lalu mengangkatnya dan lari keluar dari dungeon. Di luar gua, anggota tim lain menyadari bahwa Nabu dan pacar barunya sedang bertengkar, dan mereka penasaran bagaimana gadis itu bisa mengerti bahasa anehnya. Malam itu, saat Soma sedang memandikan boneka ninjanya, Lycia tiba-tiba masuk ke kamar dan terkejut melihat betapa besar boneka maskot itu. Soma menjelaskan bahwa dia telah meminta pengrajin lokal untuk membuat versi yang lebih besar dari Nabu, agar dia bisa menggunakan boneka ninja itu untuk menjelajahi seluruh lorong rahasia di dalam kerajaan mereka. Seminggu kemudian, Soma mengadakan rapat di ruang takhta bersama seluruh stafnya.
Ia berterima kasih kepada para pria yang telah mengorbankan kehidupan sosial mereka untuk membantunya menyelesaikan semua dokumen. Ia mengucapkan selamat atas pengorbanan legendaris mereka dan mengatakan bahwa kerja keras mereka akhirnya membantu kerajaan mengamankan dana untuk proyek mega terbaru mereka. Sebagai hadiah atas kerja keras mereka yang tak kenal lelah, Soma mengatakan bahwa para pekerja boleh minum jus anggur Pigi sepuasnya sepanjang sisa hari itu. Dan semua pria memuji Raja Genji mereka dari balkon kastil. Lysia lalu bertanya kepada Soma tentang proyek yang ia maksud. Dan Soma menjelaskan bahwa ia berencana membangun sebuah kota baru di kerajaan yang akan berfungsi sebagai pelabuhan untuk semua barang yang dikirim. Namun, Lysia berargumen bahwa mereka sudah memiliki pelabuhan laut. Tetapi Soma mengatakan bahwa pelabuhan baru ini akan menghasilkan lebih banyak uang untuk negara karena juga akan berfungsi sebagai pusat wisata. Ia juga menjelaskan bahwa karena masalah kelaparan, pelabuhan darat baru adalah cara terbaik untuk meningkatkan distribusi di seluruh negeri dan menurunkan harga semua produk makanan. Mereka kemudian pindah ke kantornya dan Lysia menegurnya karena bekerja terlalu keras. Tetapi Soma mengatakan bahwa dia hanya mengeluh karena Soma menolak melakukan semua pekerjaan keras itu. Namun, Lysia mengatakan bahwa ia khawatir tentang kesehatannya. Tapi Soma mengabaikan ocehan simpnya dan menyuruhnya memanggil pahlawan bodoh lainnya untuk menyelamatkannya dari rasa kesepian. Soma tertidur tak lama kemudian, dan meskipun telah mendengar kata-kata kasar, Lysia tetap mendekat dan membisikkan kata-kata manis di telinganya sebelum mengecup pipinya dengan lembut. Keesokan harinya, Soma dan para pengikutnya pergi ke kota Parnam, lokasi calon pelabuhan darat. Mereka disambut oleh Ludwin, yang bertanggung jawab mengordinasi proyek tersebut. Namun Ludwin mengatakan ada sedikit masalah dalam pembangunan, dan ketika mereka masuk ke dalam, ia menjelaskan bahwa beberapa penduduk lokal menolak pembangunan pelabuhan di tanah mereka. Ini karena sebagian besar warga desa percaya pada mitos bahwa dewa laut yang mengerikan akan menghancurkan rumah mereka dengan gelombang besar jika ada bangunan yang dibangun di tempat tersebut. Tertarik dengan cerita ini, Soma meminta Ludwin membawanya ke kepala desa. Saat mereka tiba, orang tua itu terus bersikap jutek sampai ia sadar bahwa Soma sebenarnya adalah raja. Kepala desa mengatakan hal yang persis sama seperti yang dikatakan Ludwin sebelumnya. Setelah kembali ke kastil, Soma mengundang Hakuya untuk membahas penemuan baru ini. Soma menjelaskan bahwa meskipun tidak ada yang namanya dewa laut, kisah rakyat dari Parum itu sebagian benar, karena desa itu sering hancur di masa lalu akibat tsunami besar. Namun, Ludwin mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi di lokasi tersebut. Soma menjelaskan bahwa tsunami biasanya muncul setiap ratusan tahun. Dan karena itu, Soma memutuskan mereka harus memindahkan lokasi proyek pelabuhan darat karena ada kemungkinan 1% tsunami terjadi dalam masa hidup mereka. Saat Lysia menyaksikan para pria membicarakan rencana mereka, ia tidak bisa menahan dirinya untuk jatuh hati pada pesona Soma. Dan ia meminta Aisyah membantunya agar raja selalu bahagia. Lokasi proyek akhirnya dipindahkan dan pekerjaan terus berlanjut seperti biasa. Namun, Halbert kesal karena ia dan tim Ops khususnya harus ikut menggali tanah. Ia berargumen bahwa unit Ops khusus seharusnya ditugaskan untuk pekerjaan tingkat tinggi, tetapi KED menyuruhnya berhenti mengeluh dan kembali bekerja. Kalau tidak, ia tidak akan mendapat gaya Foxy malam itu. Setelah shift selesai, mereka pergi ke ruang tamu-tamu untuk menikmati camilan sore. Dan Halbert mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan makanan selezat hamburger sebelumnya. Karena terobsesi pada raja, KED memberitahunya bahwa ide makanan itu datang dari Soma, yang menggunakannya dengan bumbu unik yang dibuat khusus oleh suku setengah serigala. Ia juga mengatakan bahwa Soma adalah pemimpin paling kompeten yang pernah memerintah Alren, karena proyek pelabuhan daratnya bisa secara efektif menyelesaikan masalah kelaparan dan inflasi di negara itu. Pasangan itu berencana menikmati donat dan sosis ketika Soma dan Lysia tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Halbert langsung berdiri dan memberi salam kepada raja seperti seorang prajurit, tapi Soma menyuruhnya berhenti bersikap pura-pura karena itu tidak cocok dengan gaya bad boy-nya. Dan mulai sekarang, Halbert boleh memanggilnya dengan nama depan saja. Saat mereka kembali ke lokasi konstruksi, Lysia terpesona dengan semua pekerjaan jalanan, dan Soma mengatakan bahwa itu sebagian besar melibatkan pelapisan tanah dengan bahan beton khusus. Ia melihat pohon-pohon cantik di setiap sisi jalan, dan Ana menjelaskan bahwa itu adalah pohon spesial dari desa hutannya yang dirancang untuk mengusir monster dan binatang buas. Soma juga mengatakan bahwa pohon-pohon itu ditanam hanya beberapa sentimeter terpisah untuk mencegah makhluk mematikan berkumpul di satu tempat dan menyerang warga desa.
Saat mereka berbincang lebih jauh tentang alam, seekor burung biru misterius datang terbang dengan kecepatan tinggi. Dan KED mengatakan bahwa itu adalah hewan pengirim pesan dengan kemampuan khusus yang dikenal sebagai Ki. Burung itu mendarat lembut di lengan Asa, tapi sang elf gelap terkejut saat melihat pesan dari ayahnya yang menceritakan bahwa separuh desanya telah hancur oleh banjir besar. Ia menjelaskan bahwa banjir itu telah merenggut nyawa banyak saudara sebangsanya. Dan setelah berpikir sejenak, Soma memerintahkan KED untuk segera mengirim semua prajurit terbaik mereka ke desa milik Asa. Ia menyuruh Aisyah untuk tetap kuat meskipun dalam keadaan sulit. Lalu Soma memerintahkan Lysia untuk kembali ke kastil dan mengirim bala bantuan serta paket bantuan ke desa elf gelap. Ketika ia bertanya kepada Aisyah tentang jarak ke hutan tempat tinggalnya, Aisyah mengatakan bahwa perjalanannya memakan waktu 2 hari. Dan Soma khawatir mereka tidak akan sampai tepat waktu untuk menyelamatkan para penyintas yang tersisa. Sementara ia dan Halbert berpikir tentang cara untuk bergerak lebih cepat. Soma melihat seekor monster rhino menyeberang jalan. Ia segera memerintahkan timnya untuk menunggangi makhluk-makhluk perkasa itu. Mereka tiba di desa Asa pada sore hari. Dan setelah menyapa ayah Asa, yaitu Waden Utgard, Soma meminta pria itu untuk menceritakan segala hal tentang bagaimana tanah longsor di hutan bisa terjadi. Waden mengatakan bahwa banjir terjadi di bagian timur desa dan bahwa banyak elf mereka yang masih belum ditemukan. Maka Soma memintanya untuk mengumpulkan nama-nama semua orang yang hilang. Ia juga menyuruh Waden untuk mengorganisasi kelompok penjaga yang akan memberi peringatan jika terjadi serangan kedua. Namun Aisyah memohon kepada sang raja agar ia saja yang melakukannya, dan Soma tak punya pilihan selain menyetujui. Soma memberikan pidato singkat dan langsung untuk memotivasi tim penyelamatnya. Setelah itu para pria langsung bekerja dan mulai menggali puing-puing untuk mencari para elf yang hilang. Saat ia dan Halbert sedang menggali tanah, Soma mendengar suara dari bawah batang pohon. Dan ketika ia memanggil Halbert untuk membantu, mereka terkejut melihat seorang gadis elf terbaring tak sadarkan diri. Tim penyelamat membawa anak itu pergi dan Halbert terkagum akan kepekaan sang raja. Namun Soma mengatakan bahwa ia hanya bisa melakukannya dengan mengendalikan seekor tikus mainan menggunakan kekuatan sihirnya. Saat mereka kembali ke gubuk, Waden mengucapkan terima kasih kepada Soma karena telah datang cukup cepat untuk membantu desa mereka. Meskipun sebagian besar jasad yang ditemukan tidak merespons pengobatan apapun. Aisyah masuk beberapa detik kemudian dan mengatakan bahwa Lysia telah tiba dengan bantuan dan perlengkapan bertahan hidup. Namun saudara Waden, yaitu Roptor, mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan itu sia-sia. Soma mencoba meyakinkan bahwa mereka masih bisa memperbaiki banyak hal dengan menyediakan makanan yang baik dan membangun kembali rumah-rumah penduduk. Tetapi Roptor mengatakan bahwa tidak ada satupun teknik Soma yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Waden meminta maaf kepada raja atas nama saudaranya. Dan ia mengatakan bahwa alasan Roptor terdengar sangat putus asa adalah karena ia telah kehilangan istri dan putrinya dalam banjir. Melihat betapa terluka saudaranya, Waden mencoba menyuruhnya untuk fokus pada kenangan indah. Tetapi Roptor jatuh ke tanah dan mulai menangis, membuat Soma merasa seolah-olah semuanya adalah salahnya. Sebelum meninggalkan desa, Aisyah menemui Soma dan mengatakan bahwa pamannya adalah salah satu orang yang menolak menebang beberapa pohon di hutan. Ia bertanya apakah hutan akan selamat jika rencana itu dijalankan. Soma mengatakan kepada Aisyah bahwa meskipun kemungkinan selamat akan lebih tinggi, ia tidak bisa tahu pasti karena hal-hal seperti itu dikendalikan oleh alam. Dalam perjalanan kembali, Lysia mengatakan kepada Soma bahwa ia merasa tidak berguna karena tidak membantu menyelamatkan para elf. Tetapi Soma menyuruhnya untuk tetap semangat karena ia telah menyelamatkan banyak orang dengan paket bertahan hidup. Namun, sang raja mengatakan bahwa justru dirinya lah yang telah gagal melindungi negara karena tidak menyediakan bahan dan dukungan yang tepat bagi setiap negara bagian untuk menghadapi bencana alam. Malam harinya, Juna datang ke kamar Soma dan ketika ia melihat betapa stresnya sang raja karena banyak dokumen, ia mendekat dan mulai mengelus keningnya dengan lembut. Ia menyuruh Soma untuk tidak menyembunyikan perasaannya darinya seperti yang ia lakukan terhadap Lysia dan yang lain. Ia juga berkata bahwa tak masalah jika Soma ingin memanggilnya saat merasa kesepian. Namun, saat Juna masih berbicara, ia menyadari bahwa sang raja telah tertidur. Jadi ia membisikkan mantra cinta Putri Duyung ke telinganya sebelum bangkit dan menyanyikan lagu Nina Bobo yang manis. Sementara itu, di wilayah Dukedom Randall, Carmine dan para pemimpin lainnya berkumpul untuk rapat darurat membahas bagaimana mereka bisa mengalahkan Soma dan merebut kerajaan.
Excel Walter, sang Duchess dari Lagoon City, berargumen bahwa sangat bodoh jika mereka memulai perang saudara, sementara negara-negara lain juga berencana menyerang kerajaan. Caster, sang Duke dari Pargas City, mengatakan bahwa Adonia telah berjanji memberi mereka dukungan pasukan. Tetapi Excel mengatakan bahwa para rendahan itu mungkin juga telah memberikan janji yang sama kepada Soma. Ia bertanya kepada Carmine mengapa ia begitu ingin mengalahkan Soma, padahal sang raja baru telah berhasil melakukan banyak hal dan membangkitkan negara dalam waktu singkat. Namun pria singa yang menakutkan itu mengatakan bahwa Soma tidak layak menjadi Raja Alfred karena dia hanyalah orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang adat dan tradisi mereka. Excel menuduh Carmine sebagai kucing serakah yang ingin merebut takhta untuk dirinya sendiri. Tetapi Carmine mengatakan bahwa tujuannya satu-satunya memulai pemberontakan adalah untuk mengembalikan Albert sebagai raja. Saat mereka masih berbicara, putri Caster yakni Carla masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa ia akan ikut berperang karena Soma telah menjadikan temannya yaitu Lycia sebagai selir kerajaan. Carmine pun setuju menerima dukungan dari Adonia. Dan ketika kabar ini sampai ke Gaius, raja dari Adonia, ia menyuruh putranya Julius untuk bersiap-siap menyerang Alren. Kembali di istana, Hakuya mengatakan kepada Soma bahwa proyek pelabuhan daratnya telah sangat meningkatkan pasokan makanan, dan kini saatnya mereka fokus pada strategi besar berikutnya. Soma sadar bahwa ia harus menyatakan perang terhadap 3 wilayah bangsawan jika mereka terus memberontak secara terbuka, meski ia masih enggan memilih jalan kekerasan. Namun, ketika ia teringat bahwa tugasnya adalah melindungi Lycia dan yang lain dengan segala cara, ia menyuruh Hakuya untuk membuat semua persiapan yang diperlukan untuk menghadapi perang saudara yang mematikan. Gaius mengumpulkan semua pasukannya di ruang tahta dan mengatakan kepada mereka bahwa sudah waktunya merebut kembali tanah yang telah dicuri Alren dari mereka bertahun-tahun lalu. Saat sang raja sedang berpidato, Colbert, Menteri Keuangan, menyela dan memohon padanya untuk menunda rencana perang karena bisa membuat negara mereka kehilangan banyak uang. Gaius pun turun dan menendang si bodoh itu dengan sepatu besinya. Namun Colbert tetap mengatakan bahwa dengan menyerang Alren, dia akan melanggar perjanjian damai yang telah disusun oleh Kekaisaran Chaos. Gaius hampir saja menebas kepala Colbert dengan pedangnya ketika Julius tiba-tiba berdiri di antara mereka dan memberitahu sang menteri bahwa Alfred belum menandatangani perjanjian damai. Colbert mencoba berdebat dan mengatakan bahwa Julius salah, tapi Gaius menyuruhnya diam dan memanggilnya pengecut, lalu menyatakan bahwa ia tidak akan lagi melayani sebagai Menteri Keuangan Kerajaan Amidonia. Di kantornya, Soma memberitahu Lycia tentang rencananya untuk melawan para adipati. Setelah itu, mereka pergi ke ruang konferensi istana untuk mengikuti pertemuan virtual dengan 3 pemimpin negara bagian. Setelah memperkenalkan dirinya, Soma mengatakan kepada para pemimpin tua itu bahwa ia memberi mereka waktu hingga tengah malam untuk bergabung dengannya, atau mereka akan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Excel meminta Soma menjelaskan rencananya, dan Soma mengatakan bahwa ia akan menyatukan seluruh angkatan bersenjata negara menjadi satu unit efektif yang hanya menerima perintah dari raja. Caster menyebutnya orang gila karena memiliki pemikiran seperti itu, sebab tujuan awal dari pembagian angkatan bersenjata adalah agar raja tidak menjadi tiran. Namun, Soma berkata bahwa taktik kuno itu sudah tak cocok lagi di zaman baru ini, dan cara terbaik untuk mengalahkan semua negara musuh adalah dengan memiliki pasukan tempur yang bersatu. Excel bertanya tentang pelabuhan darat yang baru, tapi Soma meyakinkannya bahwa itu tidak akan memengaruhi pelabuhan laut di kotanya. Mendengar itu, sang bangsawan wanita berlutut dan menyatakan kesetiaannya kepada sang raja. Namun, karena kepala batu, Caster masih menolak untuk bergabung dengan pasukan Soma dan mengatakan bahwa ia lebih memilih bertarung dan mati di medan perang daripada menerima perintah dari bocah kecil. Soma lalu mengalihkan perhatiannya pada Carmine, dan saat ia menanyakan alasan sang jenderal memberontak, singa tua itu mengatakan bahwa ia hanya mengikuti instingnya sebagai seorang jenderal militer. Soma menyebut adipati itu bodoh karena melawannya, tapi Carmine berkata bahwa ia cukup tua dan bijak untuk mengambil keputusan sendiri. Maka Soma menyuruhnya tersedak bola rambut saja. Ia mengatakan bahwa dalam hukum dasar perang, siapapun yang mengalahkan tim lawan berhak mengambil alih seluruh pasukannya. Keduanya pun menyetujui peraturan itu. Namun, saat Carmine hendak keluar dari pertemuan grup, Lycia memanggilnya kembali. Dan di depan semua orang, ia menggunakan pedangnya untuk memotong rambutnya sebagai simbol kesetiaan kepada Soma. Setelah konferensi, Soma mengucapkan terima kasih kepada Excel karena telah bergabung dengannya, dan juga berterima kasih kepada Juna, yang ternyata adalah cucu Duchess, karena telah membantu menjalin kemitraan. Keesokan harinya,
Gaius dan pasukannya berbaris menuju kota Altamura di wilayah Alfred, tempat mereka menangkap wali kota Weiss dan memintanya menyerahkan kota itu. Karena pengecut dan tak berguna, sang wali kota menyetujui permintaan mereka. Tapi ia memohon kepada Gaius agar diberi waktu untuk meyakinkan rakyatnya agar tidak melawan pasukan kuat kerajaan Edonia. Julius menyarankan ayahnya menerima permintaan si bodoh itu, karena itu akan mencegah korban dari pihak mereka. Maka Gaius berjanji akan melindungi Weiss jika ia berhasil menyerahkan kota itu keesokan harinya. Sementara itu, di luar Kastil Randall, pasukan Carmine mulai menyerang Kaede, Halbert, dan tim pasukan khusus yang telah membangun benteng semalam. Halbert menggunakan sihir api untuk menciptakan tombak menyala dan melemparkannya ke arah pasukan Carmine, namun Kaede terkejut melihat bahwa musuh dilengkapi dengan beberapa meriam. Kaede khawatir karena ia hanya memperkuat benteng terhadap serangan sihir, bukan meriam. Ketika pasukan Carmine menembakkan peluru meriam pertama, hampir saja dindingnya jebol. Tembakan berlanjut, jadi Kaede dan Halbert segera berlindung. Tapi tiba-tiba muncul seorang Dark Elf yang menghancurkan salah satu meriam dengan Mystic Arrow miliknya. Elf itu memperkenalkan diri kepada Halbert sebagai Sir dan menjelaskan bahwa putrinya telah diselamatkan oleh raja dan dirinya dari reruntuhan tanah longsor di desa hutan. Karena itulah Sir memutuskan untuk bergabung dengan pasukan khusus dan membantu raja mengalahkan musuh-musuhnya demi membuktikan kepada putrinya bahwa ia sekuat dan seberani Halbert. Setelah Sir menghancurkan sebagian besar meriam musuh, pintu benteng dibuka dan Luin bersama pasukan penjaga kerajaan menyerbu dan mengalahkan pasukan Carmine. Sisanya kabur. Di Kastil Randall, beberapa pemimpin korup yang sebelumnya diasingkan oleh Soma menuduh Carmine terlalu lemah memimpin pasukan. Namun sang Jenderal Singa menunjukkan wajah garangnya dan berkata bahwa ia tidak pernah takut karena ia jelas unggul dalam jumlah pasukan. Para bangsawan kaya itu meminta maaf karena telah meremehkannya. Namun Carmine menyuruh mereka keluar dari kastil dan membiarkan urusan perang ditangani oleh mereka yang benar-benar bisa memegang pedang. Kembali di Altamura, Weiss kembali menemui Gaius dan pasukannya, tapi ia menangis karena gagal meyakinkan rakyatnya untuk menyerah secara damai. Karena tak sabar, Gaius hendak menebas kepala Weiss, namun Julius menahannya dan berkata akan lebih bijak jika mereka membuat kesepakatan dengan sang wali kota. Weiss pun melempar beberapa kantong emas ke tanah sebagai tanda kesetiaan dan penghormatan, dan ia berjanji sekali lagi akan menyerahkan kota itu kepada pasukan Gaius. Pada sore hari keesokan harinya, tentara Idoni sama sekali tidak tahu bahwa Weiss sebenarnya bekerja sama dengan Axel Walter yang telah dikirim oleh sang raja ke Altamura 3 hari sebelum perang saudara dimulai. Weiss mengeluh bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menahan para barbar itu. Namun Axel mengatakan bahwa hal tersebut penting agar memberi Soma lebih banyak waktu untuk menjalankan rencananya di benteng. Sementara yang lain sedang makan malam, Kaede meletakkan kepalanya di bahu Halbert dan berkata bahwa dia akan selalu mencintainya, tak peduli bagaimana perang itu berakhir. Keesokan harinya, pasukan Carmine kembali menyerang benteng seperti biasa. Namun Halbert terkejut saat melihat puluhan naga dari pasukan Adipati Custer terbang di atas mereka. Namun, pada malam sebelum serangan ke Kastel Vargas, asisten Custer, Toman, menemui sang adipati dan mengatakan bahwa semua persiapan telah dilakukan untuk serangan dari pihak raja. Saat ditanya apa rencana mereka, Custer berkata kepada Toman bahwa dia harus menghadapi Soma sendirian karena dia menolak bergabung dengan para bangsawan korup dari pihak Carmine. Tiba-tiba, Carla masuk ke ruang tahta dan mengatakan kepada mereka berdua bahwa kapal Soma yang dilengkapi pasukan badak liar akan segera tiba di depan kastel mereka kapan saja. Custer tidak percaya dengan kabar itu. Namun saat dia melihat melalui teleskop dari jendela, dia terkejut melihat kapal tempur terbaik milik Allen digulung di atas roda ke arah mereka. Berbicara dengan Soma melalui siaran batu permata, Custer meminta penjelasan dan sang raja berkata bahwa dia akan menggunakan kapal perangnya untuk mengambil alih seluruh negara naga. Meskipun terkesan dengan taktik perang Soma, Custer belum siap untuk menyerah, jadi dia memerintahkan Carla untuk mengumpulkan pasukan naga dan menjatuhkan kapal milik Soma. Air Force One terbang ke langit dan bersiap menjatuhkan bom ke kapal tempur, namun pasukan Soma tiba-tiba menyerang dari kedua sisi dengan misil sihir pelacak panas. Mengubah strategi, para prajurit bersayap terbang ke bawah untuk mencari titik lemah kapal, lalu mereka menggunakan naga untuk meluncurkan api ke semua roda dan senjata kapal tersebut. Namun, saat prajurit lain mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di atas kapal, Carla menyadari bahwa Soma telah menipu mereka untuk meninggalkan kastel, agar dia bisa menyerang ayahnya sendirian. Soma dan kelompoknya menyergap Custer,
Dan ketika sang adipati bertanya bagaimana mereka bisa masuk, sang raja menjelaskan bahwa dia telah membaca semua informasi tentang Kastel Pargas dari buku sejarah. Caster terkesan dengan kebijaksanaan Soma, lalu ia meminta raja agar mengampuni penasihat kerajaannya dan menjadikan Toman sebagai kepala baru angkatan udara jika dia kalah. Soma menyuruhnya menyerah secara damai, tapi Caster adalah seorang pejuang keras kepala dan ia menghunus pedangnya. Maka Aisyah mengangkat pedang peri miliknya dan bersiap melawannya demi sang raja. Caster menyebut Soma pengecut karena tidak bertarung langsung, tapi Aisyah tidak suka dengan nada bicaranya. Jadi dia menebaskan pedangnya langsung ke arah Caster yang menangkis serangan tersebut. Aisyah mencoba melancarkan serangan besar ke Caster, tapi sang adipati menahan gerak pemula itu dan mendorongnya dengan pedang, sambil berkata bahwa buah dadanya yang besar membuat keseimbangannya terganggu. Namun, Aisyah tidak suka leluconnya, lalu menghempaskan Caster ke dinding dengan satu tebasan super. Aisyah berkata bahwa dia akan melindungi Soma dengan seluruh hidupnya. Tapi Caster membalas bahwa dia terlalu lemah untuk menjadi pengawal siapapun, lalu kembali menyerang dengan pedangnya. Caster hampir memberikan pukulan terakhir ketika Nabu tiba-tiba datang dan menahan serangannya. Lalu Lycia muncul dari belakang dan menjebak sang adipati dengan pedang es jitsu miliknya. Aisyah menyempurnakan serangan combo itu dengan teknik bilah angin supersonik yang menembus es dan menghantam Caster ke lantai seperti gerakan fatal di Mortal Kombat. Setelah menerima kekalahan, Caster bertanya kepada Lycia apakah Soma pantas menjadi raja, dan sang putri berkata bahwa Soma adalah pemimpin yang baik dan bijaksana yang akan selalu ia setiai. Dia meletakkan kalung sihir di leher sang adipati agar dia tidak bisa melarikan diri. Saat Carla kembali dan mencoba menyerang para penyusup, Caster menyuruhnya berhenti karena mereka telah kalah. Carla pun mengizinkan Aisyah untuk memasang kalung di lehernya juga. Setelah itu, Soma mengangkat Toman sebagai jenderal baru angkatan udara dan memerintahkannya mengirim pasukan naga ke negara Carmine. Kembali ke masa sekarang, Halberd dan Kit siap menyerah kepada pasukan Carmine. Namun mereka menyadari bahwa para naga ternyata ada di pihak mereka, yang berarti rencana Soma berhasil. Halberd dan sang raja saling menyapa seperti teman kuliah. Dan ketika Soma menggoda Halberd karena bersembunyi di balik benteng, Halberd berkata bahwa Soma adalah tipe pria yang membiarkan pacarnya membayar tagihan. Sementara itu, di dalam Kastel Randall, semua bangsawan korup mulai panik karena serangan Soma yang terus-menerus. Mereka meminta Carmine mengambil alih situasi, namun setelah mengonfirmasi kondisi buruk pasukan mereka dari asisten militer, Carmine berkata bahwa sudah saatnya mereka menerima kekalahan dan menyerah kepada Raja Soma. Para bangsawan pengecut itu mencoba menyarankan untuk menggunakan rakyat sebagai tameng manusia demi melindungi mereka semua. Namun Carmine langsung marah dan memerintahkan prajuritnya untuk memborgol mereka dengan kalung. Dia lalu menyuruh asistennya untuk mengenakan kalung di lehernya sendiri. Setelah itu Carmine memerintahkan Beowulf untuk mengambil alih pasukan dan menyerahkannya kepada Soma dan pasukan anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, saat Carmine sedang murung sambil menenggak sebotol jus anggur PG, Beowulf memberitahunya bahwa sang raja baru saja meninggalkan Randall, yang berarti bahwa ia memang tidak pernah berniat menangkapnya sejak awal. Bingung mengapa mereka tidak menangkap Carmine, Soma mengatakan kepada Carla bahwa ia selalu mengira sang adipati adalah musuh utamanya, sampai ayah Halberd menjelaskan segalanya dengan lebih baik kepadanya. Glaive memberitahu Soma bahwa Carmine hanya berpihak pada para bangsawan korup agar bisa mengumpulkan semua orang di satu tempat dan membantu kerajaan akhirnya menangkap para Froster buruk rupa itu untuk selamanya. Soma terkejut mendengar kisah ini, tetapi Glaive menambahkan bahwa Carmine telah membangun ikatan dengan para penjahat botak karena dia tahu mereka semua masih menyimpan kekayaan tersembunyi. Carmine meyakinkan para bangsawan untuk menghabiskan semua uang mereka untuk membeli tentara dari negara ZM, agar dia bisa mengambil kembali uang itu sebagai tebusan setelah menangkap para tentara tersebut juga. Terkejut dengan betapa visionernya sang adipati, Soma bertanya mengapa Carmine melakukan semua itu, dan Glaive mengatakan bahwa itu karena sang jenderal percaya pada kemampuan kepemimpinannya. Di Altamura, pasukan Amoni bersiap menyerang kota ketika Julius melihat seseorang berdiri di atas tembok, dan Gaius terkejut saat menyadari bahwa itu adalah Axel Walter. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di Alamira secepat itu, Julius menduga bahwa sang Duchess memang sudah berada di kota sejak awal dan memihak pada Soma, sehingga ia menyarankan ayahnya untuk mundur. Namun, Gaius tidak siap untuk mundur karena tidak ingin terlihat seperti pengecut, dan Axel menciptakan layar air untuk menampilkan pidato Soma kepada rakyat Alred. Sang raja mengatakan kepada semua orang bahwa ia telah berhasil mengalahkan baik Carmine
maupun Caster dalam perang saudara, tetapi bahwa negara Adonia yang dipimpin oleh Raja Gaius berencana menyerang kerajaan karena peran mereka dalam memulai perang. Raja menyatakan perang terhadap seluruh Adonia, dan Soma memberitahu Gaius bahwa ia telah mengirim puluhan pria untuk menghancurkan ibu kota mereka. Gaius segera memerintahkan pasukannya untuk kembali pulang. Namun saat mereka melintasi lembah-lembah di malam hari, mereka diserang oleh sekelompok pemanah bertopeng yang dipimpin langsung oleh Juna. Serangan ini mengurangi jumlah tentara Amoni hingga setengahnya. Ketika mereka akhirnya tiba di ibu kota Pan, Gaius terkejut melihat bendera Alred dipasang di mana-mana. Namun, Julius mengatakan kepada ayahnya agar tidak kehilangan harapan karena masih ada bendera Amoni di sekeliling istana, yang berarti bahwa Soma dan pasukannya belum menaklukkan Van sepenuhnya. Gaius memerintahkan pasukannya untuk menyerang para penyerbu dengan kekuatan penuh, dan saat kabar ini sampai ke Soma, sang raja memerintahkan Ludwin dan yang lainnya untuk melawan balik juga. Ketika kedua pihak terus saling menyerang secara langsung, Soma tetap berada di perkemahan perang Alfred bersama Carla, mengatur pion-pion kecil catur untuk strategi besarnya yang berikutnya. Soma mengatakan bahwa ia rela mengorbankan nyawanya demi negara jika situasinya semakin buruk. Tetapi ketika Carla bertanya apakah dia tidak takut mati, Soma menyadari bahwa dia sebenarnya hanya menggertak. Saat pertempuran berlanjut, Gaius menyuruh putranya untuk segera melarikan diri karena menurutnya mereka telah kalah perang, dan Soma akan langsung mengincar keluarga kerajaan. Julius mencoba meyakinkan ayahnya bahwa akan lebih baik jika mereka semua mundur, tetapi pria tua itu memerintahkan putranya untuk pergi agar garis keturunan mereka tetap hidup. Setelah ia dikalahkan, salah satu prajurit memberitahu Soma bahwa Gaius dan pasukannya sedang langsung menyerbu ke perkemahan perang mereka. Sang raja lalu memerintahkan Carla untuk menyerahkan kerajaan kepada Lycia jika ia tidak kembali dengan selamat. Namun, gadis naga itu tidak siap membuat temannya menangis karena berita kematian Soma, dan ia mengatakan kepada raja untuk membiarkannya bertarung. Maka, Soma memberinya izin untuk menyerang Gaius. Saat pasukan Amoni semakin dekat, Ludwin maju dan melemparkan tombaknya langsung ke jantung Gaius. Tapi ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu hanya klon palsu. Carla terbang turun untuk melawan Gaius yang asli, dan saat panglima perang gila itu hampir mengalahkannya, Nabu tiba dengan cepat untuk membantu dengan menggunakan tombaknya untuk menahan serangan tersebut. Soma tiba-tiba muncul dan menyebut Gaius sebagai penipu karena melanggar wilayah mereka. Sang Edoni yang marah ingin memenggal kepalanya, tetapi Nabu menahan lengannya dan menolak melepaskannya. Soma meminta Carla untuk menyalakan boneka ninjanya dengan sihir api miliknya, dan ini menghasilkan ledakan besar yang membungkus Gaius dalam bola api dan menghantamkan Carla ke tanah. Saat raja memeriksa kondisi Carla, mereka terkejut melihat bahwa Gaius masih hidup setelah ledakan itu. Meskipun sebagian besar armornya sudah hilang, ia tetap maju terus. Para pemanah menembakkan banyak anak panah ke tubuhnya yang terluka, tetapi sebelum ia mati, Gaius menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk melemparkan pedangnya ke arah Soma, dan pedang itu berhasil mendarat tepat di sebelah kaki sang raja. Dengan Gaius tumbang, Soma dan kelompoknya mengambil alih kastil di Pan, dan Lycia menyadari bahwa pihak Amoni telah menghabiskan banyak uang untuk membangun panggung dunia yang dirancang untuk ruang tahta mereka. Ludwin memberitahu raja bahwa putra Gaius, yaitu Julius, telah melarikan diri dari kota selama perang, dan bahwa putrinya, Roroa, juga melarikan diri bersama mantan Menteri Keuangan, Colbert. Ponco mengatakan bahwa negara itu memiliki lebih banyak senjata daripada makanan. Jadi Soma berkata bahwa mereka akan mendapatkan uang untuk kebutuhan dasar rakyat dengan menjual semua senjata berlebih. Cliff melaporkan bahwa pasukan mereka sudah siap untuk mengambil alih seluruh Adonia. Tetapi Soma berkata bahwa perang harus segera diakhiri karena kekaisaran kekacauan akan segera datang. Lycia terkejut mendengar hal ini, tetapi Soma memberitahunya bahwa menurut perjanjian damai internasional yang ditetapkan oleh kekaisaran, kerajaan mereka dianggap sebagai pemberontak karena menyerang Adonia. Dia mengatakan kepada semua orang untuk mulai membersihkan limbah di kota yang disebabkan oleh perang. Namun, saat Ludwin berjalan di jalanan, dia menyadari bahwa banyak orang masih membenci Alfred. Juna tiba kemudian pada hari itu, dan Soma berterima kasih padanya karena telah datang sambil memuji pakaian angkatan laut miliknya. Tetapi hal ini membuat Lycia cemburu, dan Aisyah mengelus kepala Lycia untuk menenangkannya. Soma mengatakan bahwa dia membutuhkan kemampuan menyanyi luar biasa milik Juna agar berhasil dalam rencananya untuk menyatukan rakyat Alren dan Adonia melalui kekuatan hiburan visual. Sebuah layar transparan terbuka di tengah kota, dan tepat ketika pertunjukan langsung akan dimulai, Aisyah tiba-tiba mulai gemetar dan mengalami demam panggung.
Namun, Soma berkata agar dia tidak khawatir sama sekali karena dia terlihat sangat cantik dalam gaunnya. Setelah itu, mereka berjalan ke panggung dan mengumumkan penampil pertama dari pertunjukan. Penyanyi pertama adalah seorang gadis kecil bernama Pamel yang membawakan lagu Nina Bobo yang menghangatkan hati dan membuat semua warga tersenyum. Setelah itu, tiba waktunya bagi Juna untuk tampil. Saat Juna sedang berada di atas panggung, Soma menarik Aisyah ke samping dan memintanya untuk sangat waspada terhadap keselamatan mereka, karena penyanyi berikutnya bisa sangat berbahaya. Penonton bertepuk tangan di akhir penampilan Juna, dan Soma mengumumkan bahwa penyanyi berikutnya adalah seorang prajurit bernama Margarita yang akan membawakan lagu kebangsaan Idoni. Margarita menyanyikan lirik lagu kebangsaan itu dengan penuh semangat hingga membuat rakyat menjadi emosional. Setelah itu, dia mengatakan kepada Soma untuk mengeksekusinya karena telah melakukan pengkhianatan. Namun, sang raja berkata bahwa akan gila jika membunuh seseorang hanya karena menyanyikan sebuah lagu, dan bahwa misinya adalah membangun kerajaan yang bersatu, di mana semua orang bebas untuk mengekspresikan diri. Sementara itu, di Kekaisaran Kekacauan Agung, pemimpin angkatan bersenjata Gen Euphoria memberitahu saudara perempuannya, Maria, sang ratu kekaisaran, tentang rencananya untuk mengunjungi Adonia dan bertemu dengan Soma. Maria berkata bahwa dia merasa Soma akan dengan mudah melepaskan klaimnya atas Adonia, tetapi Jin tidak begitu yakin akan hal itu, karena tidak seperti saudara perempuannya, Raja Pahlawan adalah seorang realis sejati. Setelah Soma mengambil alih sebagai penguasa baru Adonia, pekerjaan administratif hariannya menjadi 2 kali lipat karena dia kini bertanggung jawab atas urusan semua warga di kedua negara. Lycia mengatakan bahwa ada banyak permintaan untuk acara televisi langsung dan kegiatan luar ruangan yang menyenangkan sejak hari di mana Soma mendorong warga untuk bebas mengekspresikan diri mereka. Setelah menyelesaikan semua dokumen, Soma mendapat panggilan dari Hakuya yang memberitahukan bahwa sebuah batalion tentara dari Kekaisaran Kekacauan yang dipimpin oleh Gen Euphoria akan mengunjungi Adonia dalam waktu dekat. Soma berterima kasih atas informasi itu. Setelah itu, Ponco datang dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditunjukkan, lalu membuka sebuah kantong yang berisi bunga putih. Ponco mengatakan bahwa tanaman itu disebut lili misterius karena aromanya saja bisa membuat siapapun tertidur lelap, dan Soma menyuruhnya segera menyingkirkan bunga itu. Namun, Ponco menjelaskan bahwa dia telah menguras semua serbuk sarinya, jadi bunga itu praktis tidak berbahaya. Lalu dia membawa akar dari bunga itu dan menunjukkannya kepada Soma. Sang raja tiba-tiba sangat bersemangat dengan tanaman aneh itu, dan ketika Lycia bertanya mengapa, dia menjelaskan bahwa akar lili adalah salah satu sumber karbohidrat terbaik. Namun sang putri masih terlihat bingung. Ponco mengatakan bahwa ada banyak tanaman lili misterius di daerah berbatu di Adonia, dan Soma senang mendengarnya karena itu bisa membantu mengatasi masalah pangan negara. Saat bertanya bagaimana mereka bisa memanen akar lili tanpa mengantuk, Ponco mengatakan bahwa ada suku tertentu di Kekaisaran Kekacauan yang menggunakan orangutan untuk memanen tanaman spesial itu. Soma bertanya apakah ada orangutan di negara mereka, dan Ponco mengatakan bahwa dia telah menemukan beberapa di pegunungan, dan bahwa Tama sedang membantu mereka bernegosiasi dengan para monyet. Setelah mendengar ide brilian ini, sang raja menyuruh Ponco untuk melanjutkan panen. Maka dia dan Serena mulai membagikan pangsit akar lili dan roti pipih kepada warga di alun-alun pasar. Keesokan harinya, Soma menyamar bersama Juna dan Tomoe untuk menjelajahi kota Pan, dan Tama teralihkan perhatiannya oleh berbagai toko yang menjual barang-barang indah di sepanjang jalan. Juna menggenggam tangan Soma seperti pacar manja, dan saat dia bertanya apakah Soma ingin dia memegang sesuatu yang lain, Soma terbata-bata dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja untuk saat ini. Saat meminta saran kemana mereka harus pergi pertama kali, Juna berkata bahwa mereka sebaiknya pergi ke toko pakaian mewah agar Soma bisa membelikan sesuatu yang bagus untuk Tomoe sebagai hadiah. Ketika mereka sampai di toko, Soma berkata kepada Tomoe untuk memilih apa saja yang dia suka dan dia akan membelikannya. Juna pun membantu memilihkan pakaian yang sedang tren. Saat para gadis bersenang-senang, pemilik toko menemui Soma dan memberinya nasihat bahwa jika dia ingin menang berdebat melawan perempuan, sebaiknya dia menyampaikan ide-idenya di saat-saat terakhir. Melihat sepasang sepatu di tangannya, Soma menyadari bahwa akan lebih baik jika memberikannya kepada Tomoe. Setelah itu, dia berterima kasih kepada lelaki tua itu atas kebijaksanaannya yang abadi. Soma sangat takjub dengan gaun indah yang telah dipilih oleh Tomoe, dan ketika mereka berjalan keluar dari toko, dia memberikannya sepasang sepatu. Tomoe pun mengucapkan terima kasih sambil menahan air mata.
Sebagai bentuk terima kasih karena selalu mendukungnya, Soma juga mengeluarkan hadiah untuk Juna. Dan ketika dia meletakkan jepit rambut berbentuk kepik di kepala Juna, Juna langsung tersipu malu seperti gadis TK. Mereka membeli beberapa pangsit bunga lili yang lezat di perjalanan dan berhenti di bangku taman untuk menikmatinya. Setelah itu, Tomoe tertidur di pangkuan Soma seperti adik bayi yang manis. Namun, momen damai itu terganggu oleh kedatangan Jian dari Kekaisaran Chaos yang meminta pasangan itu untuk meluangkan sedikit waktu saja. Soma berkata bahwa adalah tindakan bodoh baginya untuk mengunjungi Adonia selagi dia masih memegang kekuasaan. Tetapi Jian mengatakan bahwa dia hanya datang untuk mencari tahu apakah sang raja pahlawan yang terkenal benar-benar sehebat kabarnya. Jian juga mengatakan bahwa dia mendengar rumor bahwa Soma adalah pria lemah terhadap wanita cantik, dan itulah alasan dia berencana meminta bantuan saudara perempuannya, Maria, untuk membujuk Soma agar menyerahkan Adonia dengan kekuatan plot semangkanya. Namun, Soma membantah tuduhan tersebut dan Jian mengatakan bahwa dia sangat menghormati gaya kepemimpinannya karena tidak seperti saudara perempuannya. Soma tahu bagaimana berhubungan dengan semua rakyatnya. Ketika ditanya bagaimana dia bisa menemukan ide seperti pertunjukan langsung batu permata, Soma mengatakan kepada Jian bahwa hal-hal seperti itu sudah lama ada di dunia asalnya. Saat teringat bahwa Soma berasal dari dunia lain, Jian meminta maaf karena telah membangkitkan kembali masalah lama itu. Tetapi Soma mengatakan bahwa dia sudah melupakannya sejak lama. Dia pun berterima kasih karena Soma telah mengambil alih tahta dari ayah Lycia yang bodoh dan telah membayar semua utang mereka. Namun, Soma berkata bahwa dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Walaupun saling menghormati, Jian mengatakan bahwa Soma telah melanggar aturan perjanjian mereka dan perlu mengadakan pertemuan dengannya untuk membahas masa depan Medon. Kembali di istana, Tomoe memamerkan gaun cantik yang diberikan oleh Soma, dan dia juga memberikan Aisha lip gloss mewah untuk mengurangi gesekan pada boba indahnya. Lycia mendapatkan rantai leher perak yang indah sebagai hadiah. Ketika Soma melihat mereka semua, dia menyadari bahwa akhirnya dia telah membuat kakeknya bangga dengan membentuk keluarga paling luar biasa yang pernah ada. Keesokan harinya, Raja Soma sedang berlatih bersama Aisha, namun ia kalah telak darinya. Dalam hati, Soma berharap bisa mempelajari jenis sihir lain, tapi Lycia menjelaskan bahwa itu mustahil. Sepanjang sejarah, belum pernah ada orang yang bisa mempelajari sihir di luar atributnya sendiri. Apalagi, sihir atribut kegelapan sangat langka. Selama ini Lycia hanya mengetahui 3 orang yang memilikinya, Soma, Tomoe, dan ibunya sendiri, sang ratu. Namun, bahkan Lycia pun tak tahu secara pasti kekuatan sihir milik ibunya. Soma merasa sihir kegelapan tidak cukup untuk melindunginya. Saat itu juga, Aisha dengan tegas menyatakan bahwa ia akan selalu melindungi Soma. Tidak lama kemudian, Hakuya dan Ludwin datang menemuinya. Hakuya membawa rencana besar untuk merombak total ibu kota Duyal. Menurut Soma, rencana itu terlalu drastis, lebih mirip membangun ulang daripada sekadar memperbaiki. Namun, Hakuya yang memang perfeksionis merasa ibu kota terlalu kacau dan butuh perubahan. Dari sisi keamanan kebakaran, reformasi lokal memang diperlukan. Soma setuju, tetapi menegaskan bahwa pendapat penduduk setempat harus dipertimbangkan. Jika kerajaan memutuskan sepihak, pasti akan menimbulkan penolakan. Hakuya mengingatkan bahwa jika terlalu mengikuti keinginan warga, wilayah itu bisa berubah menjadi kota seni. Meski begitu, Soma tidak mempermasalahkannya. Namun menurut Hakuya, ibu kota tetap harus mempertahankan fungsi militernya, setidaknya sementara waktu, karena kemungkinan menjadi garis depan melawan Duchy. Juna sempat ragu apakah transformasi itu layak dimulai sekarang, tapi Soma percaya rekonstruksi pasca perang sangat penting. Dengan itu, para prajurit pensiunan bisa memiliki tempat tinggal, dan logistik yang baik akan menjamin rakyat tidak kelaparan. Ludwin menambahkan bahwa jalan-jalan baru sedang dibangun. Meski begitu, ia khawatir bila kekaisaran memaksa ibu kota dikembalikan, semua infrastruktur itu akan sia-sia. Mengingat Julius yang melarikan diri bisa saja memanfaatkan jembatan-jembatan baru untuk menyerang, Lycia merasa kesal. Namun Hakuya menilai hal itu kecil kemungkinan terjadi. Menurutnya, sekalipun Julius kembali berkuasa, ia tak akan merusak martabatnya dengan memanfaatkan infrastruktur kerajaan. Berbeda dengan Soma yang sama sekali tak peduli soal gengsi. Justru ia memutuskan memberi nama jembatan sesuai dengan nama para prajurit yang gugur dalam pengepungan. Dengan begitu, bila ibu kota jatuh ke tangan musuh, pihak anti kerajaan sendiri pasti akan menghancurkannya. Soma menyadari bahwa kekaisaran lebih mudah ditangani dengan pendekatan lunak daripada keras. Karena itu, dalam negosiasi penting untuk tidak menampilkan diri sebagai musuh.
Ia juga merasa simpati pada Maria, sang saint yang harus memimpin umat manusia melawan ras iblis sambil tetap menjaga citra lembut dan penuh hormat. Bagi Soma, kekaisaran besar hanyalah kekuatan lain yang berjuang mempertahankan wajah di hadapan dunia. Di saat bersamaan, rombongan yang dipimpin Jan resmi tiba di ibu kota kerajaan. Tentara kekaisaran sebanyak 50.000 pasukan sudah mendekati perbatasan. Soma bertemu langsung dengan Jan dan Julius, bahkan sempat menyindir Julius. Dalam keadaan tidak sepenuhnya waras, Julius menuntut ibu kota dikembalikan, mengutip konvensi deklarasi manusia bahwa wilayah yang dikuasai koalisi negara tak diakui secara sah. Dengan tegas, Soma membantah. Ia menekankan bahwa Duchy yang lebih dulu menyerang kerajaan dan Julius bersama ayahnya ikut dalam perang itu sehingga sama-sama bersalah. Namun Julius tetap ngotot mengabaikan fakta tersebut. Akhirnya Soma beralih ke Jan untuk mendengar sikap kekaisaran. Jan berharap Soma mau menyerahkan ibu kota, tetapi Soma menantangnya untuk melihat sendiri kondisi warga setempat. Jika mereka dianggap tawanan, mana mungkin mereka dengan sukarela menghias rumah dan atap dengan warna-warna cerah. Di bawah pemerintahan Duchy dulu, ibu kota penuh rasa sepi dan gelisah. Menurut Soma, raja sejati seharusnya fokus pada pemerintahan, kesejahteraan, dan perekonomian rakyat, bukan menindas dengan pajak berlebihan demi militerisasi. Julius membalas bahwa militerisasi itu karena kerajaan dulu sering menyerang mereka. Mendengar alasan itu lagi, Soma kehilangan kesabaran. Ia meminta Hakuya menunjukkan daftar bangsawan kerajaan yang ternyata dipengaruhi Duchy untuk memberontak, sesuatu yang bahkan Jan tidak tahu. Fakta itu membuat Julius terpojok, hampir kehilangan kendali, sampai akhirnya ditenangkan oleh Jan. Bagi Soma, bernegosiasi dengan orang seperti Julius hanya membuang waktu. Ia meminta agar Julius dikeluarkan dari meja perundingan. Setelah itu, negosiasi antara kerajaan dan kekaisaran berjalan lebih lancar. Jan dan Lysia, yang pernah bertemu saat muda sebelum invasi iblis, dapat berdiskusi dengan lebih produktif. Di sisi lain, Soma memerintahkan seorang pelayan menyiapkan jamuan untuk Julius. Ironisnya, jamuan itu justru membantu mencairkan suasana dan memulai negosiasi resmi. Bagi Soma, medan perang di dunia ini memang aneh. Ia bisa seharian bertarung tanpa satupun bertemu iblis. Yang jadi masalah bukanlah iblis, melainkan negara tetangga yang punya kepentingan. Untuk menunjukkan ketulusan, Jan mengungkap rahasia. Daging monster ternyata bisa dimakan. Ia sendiri sudah mencoba dan rasanya sama seperti daging biasa. Soma sempat khawatir itu adalah daging dari ras iblis berakal, sebagaimana pernah disebut Tomoe, bahwa ada iblis yang bisa berkomunikasi. Namun Jan menegaskan, itu hanya daging monster biasa, bukan humanoid. Ia lalu menjelaskan tentang pasukan pembasmi iblis yang dulu dipimpin ayahnya bersama ayah Maria sekitar 10 tahun lalu. Saat pertama kali iblis menyerang, hanya monster tak berakal yang muncul, sehingga manusia masih bisa bertahan. Namun kemudian, jenis iblis yang cerdas dan kuat datang. Setelah kekalahan besar umat manusia, iblis-iblis cerdas itu berhenti maju. Banyak rumor beredar, termasuk bahwa mereka mendapatkan kecerdasan dengan memakan otak manusia. Kini, peperangan berada di titik seimbang. Hanya monster-monster tak berakal yang terus menyerang. Jan bahkan pernah makan daging ular bersayap dan mengatakan rasanya mirip ular biasa. Sebagai seorang komandan, Jan tidak pernah rewel soal makanan. Ia bahkan mencatat kalau daging monster bukanlah hal baru karena sisa-sisa hidangan monster pernah ditemukan sebelumnya. Namun, Soma menilai seharusnya Jan fokus pada pertanyaan yang lebih penting. Mengapa para iblis mau memakan monster? Saat Jan menanyakan alasan itu, Soma meminta para juru tulis mundur. Ia lalu mengakui kesulitannya dalam membedakan ras-ras dunia ini. Dibandingkan manusia modern yang terbiasa dengan kategori jelas, ia bingung melihat perbedaan antara bangsa naga, manusia hewan, dan iblis. Kekhawatiran muncul sebab ciri-ciri fisik mereka sering mirip. Jan menyadari bahwa masyarakat benua ini sejak dulu mengandalkan intuisi untuk membedakan iblis dari manusia. Jan lega tak ada pejabat resmi di ruangan itu. Kalau ada, ucapan Soma bisa ditafsirkan salah, seolah ia menyamakan ras lain dengan iblis. Itu berisiko memicu kemarahan bangsa naga maupun suku manusia hewan. Lebih buruk lagi, mereka bisa melabelinya sebagai pengusung supremasi manusia. Dampaknya bisa memicu konflik dalam kekaisaran. Soma menekankan bahwa isu semacam ini tak boleh dibuka ke publik. Topik sensitif soal ras sebaiknya hanya dibicarakan tertutup antara kekaisaran dan kerajaan. Pembahasan kemudian beralih ke invasi terhadap kadipaten. Memang ibu kota kadipaten berhasil direbut, namun itu hanyalah balasan atas agresi awal mereka. Jika diabaikan, hal ini bisa dijadikan presiden negara lain untuk menyerang sesuka hati.
Soma menyarankan agar siapapun yang ingin kembali memiliki ibu kota harus membayar tebusan sebagai tanda itikat baik. Ganti rugi itu wajib dibayar dengan koin kekaisaran agar jelas di mata aliansi. Tentu Julius akan protes, tapi para negosiator tak peduli lagi dengan pendapatnya. Jan penasaran mengapa Soma tidak ikut menandatangani deklarasi manusia. Jawabannya sederhana. Selama Ratu Maria mendukung kerjasama, kerajaan akan berdiri di pihak kekaisaran. Meski tidak resmi bergabung, mereka menjalin aliansi rahasia untuk melindungi dari serangan iblis di barat, sementara front timur ditangani aliansi timur. Rencana ini jelas menguntungkan, meski berisiko menimbulkan kecurigaan dari negara tetangga. Soma menawarkan persekutuan rahasia demi menghemat kekuatan militer kekaisaran. Bagi Jan, itu tampak tak menguntungkan bagi Soma, tetapi ia menekankan bahwa di masa kacau, yang penting adalah mendapatkan kepercayaan kekaisaran. Untuk memperlancar hubungan, Soma bahkan menyiapkan alat komunikasi jarak jauh bagi Jian, agar ia bisa langsung berbicara dengan Maria. Jian memuji kepiawaian Soma, bahkan menggoda Lycia soal kemungkinan ayahnya kembali berkuasa dengan menikahkan Soma dengan sang ratu. Ucapan itu membuat Lycia dan Aisyah panik, hampir menimbulkan keributan. Untung Soma segera menenangkan mereka. Akhirnya, Jan memutuskan pertukaran diplomat dan pembangunan kedutaan agar kerjasama lebih resmi. Diskusi berlangsung hingga fajar. Saat itu, topik berpindah ke sosok penguasa iblis, Demon Lord, yang namanya sering muncul dalam ucapan iblis tapi selalu terdengar asing. Dari penelitian, kata yang sering disebut adalah Dupal Roy. Nama itu terasa familiar bagi Soma, sampai membuat kepalanya sakit. Melihat kondisinya, Lycia segera membawanya beristirahat. Sementara itu, kabar tentang tuntutan tebusan membuat Julius terkejut. Baginya, membayar berarti mengakui kekalahan, padahal ia bersikeras hanya kehilangan satu kota. Jan langsung menegaskan, ibu kota adalah jantung negara. Jika Julius tak mau membayar, kekaisaran tak akan lagi ikut campur, dan kadipaten bisa dikeluarkan dari aliansi manusia. Mengingat posisi geografis kadipaten yang rawan, risiko dikuasai tetangga sangat besar. Akhirnya, Julius terpaksa menyetujui. Syaratnya berat, membayar setara 2 tahun anggaran nasional, dicicil selama 10 tahun dengan koin kekaisaran. Selain itu, Soma meminta sebuah pusaka orb sebagai jaminan, serta seluruh buku dari ibu kota. Julius kecewa pada syarat orb itu, tapi tidak peduli kehilangan koleksi buku. Ia juga menuntut agar para tawanan perang dikembalikan. Soma setuju, tapi para bangsawan dan satria harus menebus diri mereka. Sementara itu, penjahat perang akan diserahkan ke kerajaan. Ketika Julius menanyakan adiknya, Roroa, ia hanya mendapat kabar kalau gadis itu sudah kabur. Ia memilih tidak mengejarnya. Soma lalu menambahkan syarat lain, membawa seorang jenderal perempuan yang pernah menyanyikan lagu kebangsaan di depan umum. Anehnya, Julius tak peduli, bahkan menawarnya dengan 5 bangsawan. Soma segera menerima melihat nilai besar dari sang jenderal. Akhirnya, perjanjian ganti rugi ditandatangani. Sebelum berangkat, Soma memperingatkan Julius, wilayah yang direbut dengan mudah sering sulit dikelola. Ia telah membersihkan korupsi di ibu kota, tapi ia meragukan kemampuan Julius menjaga hasil itu. Namun Julius hanya menepis, yakin itu tetap kerajaannya. Soma hanya berharap Julius mau memperlakukan rakyat dengan baik, karena itulah ia memberi peringatan. Sayangnya, Julius gagal memahami, bahkan tak menyadari betapa lemahnya terlihat merebut kembali ibu kota dengan bantuan asing. Saat Soma dan rombongannya meninggalkan ibu kota kadipaten, rakyat menunjukkan rasa enggan. Lycia awalnya mengira mereka hanya kembali ke kehidupan normal, namun heran mengapa ada rasa gelisah. Soma lalu menjelaskan bahwa hal itu wajar. Dahulu, rakyat terbiasa menerima penderitaan. Setelah merasakan kebebasan dan kegembiraan di bawah Soma, mereka takut masa penindasan kembali. Cepat atau lambat, Julius mungkin akan mencari kambing hitam untuk ditindak. Sebuah pepatah berkata, tirani lebih buas daripada harimau, dan rakyat pada akhirnya pasti akan melawan. Sementara itu, Jian kembali ke ibu kota dan disambut hangat oleh Maria. Kedua saudari itu membicarakan keadaan Soma. Jan menyebut bahwa baik Soma maupun Maria terbiasa menyediakan ranjang di kantor karena sibuk bekerja tanpa henti. Soma sendiri tidak keberatan ketika dipanggil oleh kekaisaran, bahkan memimpin rakyat menuju kemakmuran dan hiburan. Ia memperkenalkan berbagai konsep modern, serta mengusulkan aliansi rahasia dengan kekaisaran. Maria teringat masa lalu. Kerajaan mereka yang dulu harus membayar tebusan kini sudah cukup kuat untuk menopang wilayah timur. Ia juga teringat ramalan tentang seorang pahlawan yang akan memimpin zaman, meski tidak harus mengalahkan Raja Iblis.
Melihat dinamika internasional belakangan, jelas bahwa Soma benar-benar telah mengubah arah zaman. Di tempat lain, melalui sebuah boneka, Soma menghadiri pertemuan petualang di kerajaan. Lycia memimpin acara syukuran bagi mereka yang membantu mengevakuasi warga di perbatasan selama perang. Boneka Soma dipaksa minum hingga tumbang. Lycia hanya menghela napas dan meminta prajurit mengangkatnya, sementara Yuno merasa ada yang aneh. Tak lama kemudian, Lycia menggoda seorang anak laki-laki, menyebut seorang gadis terlihat imut. Hal itu membuat Soma kaget dan buru-buru meluruskan bahwa tidak ada hubungan apapun. Setelah urusan kadipaten selesai, Soma mengunjungi Duke Carmine yang dipenjara. Carmine menolak ditemui Lycia, calon ratu baru, karena ia tak ingin sang gadis melihat dirinya sebagai seorang pemberontak tua. Meski Lycia masih mengingat kata-katanya, tetap saja ia bersedih. Pasukan pemberontak lain sudah menebus kesalahan dalam perang terakhir. Untuk Duke Casor, hanya dirinya dan putrinya Carla yang tak bisa ditebus, sementara pasukan udaranya dipulihkan. Wilayah Casor dicabut dan keluarga diserahkan pada putra sahnya. Nasib Casor dan Carla akan diputuskan langsung oleh Soma. Para bangsawan pemberontak dilucuti gelar, tanah, dan harta mereka, lalu dieksekusi. Keluarganya ditangani secara pribadi. Berbeda dengan Carmine yang sejak awal sudah memutuskan hubungan keluarga demi rencananya. Di kerajaan, kejahatan besar bisa dihukum hingga 3 generasi. Sebagian bertanya, bukankah pengkhianatan biasanya dihukum sampai 9 generasi? Soma menganggap itu terlalu kejam. Bersama Hakuya, ia mengubah hukum menjadi hanya 2 generasi, dan anak-anak di bawah usia 13 tahun diserahkan ke panti asuhan atau gereja. Meski begitu, Soma masih merasa itu terlalu berat. Carmine malah menyebut Soma terlalu lembut. Bagi Carmine, jelas bahwa Soma orang baik terbukti dari dukungan penuh Lycia. Namun, keputusan pahit harus dibuat. Duke Carmine tetap dieksekusi. Sesungguhnya niat Carmine bukanlah buruk. Ia ingin mengumpulkan para bangsawan kriminal agar Soma bisa membereskan mereka sekaligus, meski akhirnya reputasinya sendiri tercemar. Bahkan Casor pun mengakui bahwa sahabatnya punya alasan, walau pada akhirnya mereka dicap pengkhianat. Carmine hanya menyesali satu hal. Ia tak bisa melihat anak-anak Soma dan Lycia lahir kelak. Saat berbincang terakhir, ia menolak menyebut dalang sesungguhnya, hanya berkata bahwa orang itu pasti akan menemui Soma pada waktunya. Karena tak tega melihat seorang pahlawan dihukum di depan umum, Soma menawarkan anggur beracun. Carmine menerimanya dengan tenang, dan hanya menitip pesan agar Soma menjaga Lycia. Setelah meneguk racun, ia pergi dengan terhormat. Berita itu segera disampaikan kepada Lycia. Tangannya sedikit bergetar saat menandatangani dokumen, namun ia tetap melanjutkan pekerjaan tanpa kata. Di sisi lain, Hakuya dan Jian membicarakan kebijakan baru. Jian ingin agar Maria segera menjalin komunikasi dengan Soma. Ia juga menilai Hakuya sebagai bakat luar biasa karena sibuk menyalin arsip kadipaten. Namun Hakuya menolak direkrut dan menyatakan puas mengabdi pada Soma. Dari pasukan intel, Hakuya mendapat laporan operasi berjalan lancar dengan dukungan kekuatan lain. Ia juga menemukan lukisan peninggalan Roroa yang menyiratkan manuver tersembunyi. Sementara itu, ayah Halbert yang baru diangkat sebagai jenderal mengambil alih pasukan Carmine hingga integrasi selesai. Aisyah pun resmi diberi gelar sebagai pengawal pribadi raja. Ayahnya yang berjasa besar dalam perang meminta imbalan sederhana agar Soma menikahi Aisyah sesuai keinginan sang putri. Soma tidak menolak maupun menerima, hanya mengalihkan pembicaraan dengan cerdik. Dalam acara penghargaan, Axel tiba-tiba maju dan menyatakan bahwa ayah Juna telah menikah masuk ke keluarganya, sehingga Juna sejatinya seorang rakyat biasa. Dengan itu, ia membebaskan Juna dari kewajiban keluarga agar bisa memilih jalan hidup sendiri. Tersentuh, Juna berkata ingin tetap berada di sisi Soma dan bernyanyi untuknya. Soma menyatakan bahwa Juna kini menjadi milik kerajaan sebagai penyanyi istana, menghapus masa lalunya yang pernah terikat pada pihak lain. Namun, diam-diam ada kekuatan lain di dalam kerajaan yang seolah menyiapkan jalan untuk Soma, meski bisa saja itu jebakan yang berujung pada kejatuhannya. Di sisi lain, Lycia bertemu dengan sahabatnya, Carla, dan mencurahkan kesedihannya setelah mendengar kabar bunuh diri Duke Carmine yang memilih racun. Baik keputusan Carmine maupun langkah Soma sama-sama dilakukan demi masa depan negeri. Carla sempat menyarankan agar Lycia menjaga jarak. Namun Lycia tetap percaya bahwa Carla masih bisa menebus dosanya, meski Carla sendiri sudah tak ingin menyeret Lycia dan Soma lebih jauh. Tak lama, pengadilan untuk Castor dan Carla diumumkan ke publik. Menurut hukum lama, mereka dianggap pengkhianat, hartanya dirampas, bahkan nyawanya bisa diambil.
Axel segera berdiri dan menyatakan bahwa tindakan mereka bukanlah pemberontakan, melainkan kesetiaan berlebihan pada Raja Lama dan persahabatan dengan Carmine. Hakuya juga ikut berbicara, menegaskan bahwa mempertanyakan Raja Lama yang sudah rela turun tahta justru merupakan bentuk ketidaksetiaan. Keduanya memainkan peran baik buruk layaknya polisi, lalu menyerahkan keputusan akhir pada Soma. Castor meminta seluruh kesalahan ditimpakan pada dirinya saja demi menyelamatkan Carla. Namun, Carla justru berkata siap menerima hukuman bersama ayahnya. Soma pun bertanya pada para bangsawan apa pendapat mereka. Seorang bangsawan berdiri sambil menghentak meja. Ia menegaskan bahwa meski bersalah, tindakan Carla dan Castor lahir dari kesetiaan pada Raja Lama dan demi melindungi negeri. Menurutnya, jasa militer mereka seharusnya bisa menebus kesalahan. Seorang menteri lain menambahkan, karena Castor sudah dicopot dari gelar dan kehormatan, maka biarkan ia menebus dosa dengan bergabung di Angkatan Udara. Namun sebagian besar menteri menolak, menegaskan bahwa hukum tidak boleh diganggu-gugat. Mereka menuntut eksekusi. Saat itu Soma memberi isyarat agen rahasia bergerak ke belakang para menteri. Dengan perintah singkat, pedang pun ditebaskan. Soma yang mempelajari teori kerajaan modern tahu bahwa seorang penguasa harus seimbang antara kelembutan dan kekejaman. Kekejaman bukan berarti membunuh semua musuh, melainkan menghukum tegas para pengkhianat yang dekat. Maka, bukan Carla dan Castor yang ia hukum mati, melainkan ke-12 bangsawan yang tadi bersorak mendorong eksekusi. Para Algojo ternyata adalah pasukan rahasia Carmine yang pura-pura mati dan kini setia pada Soma. Para bangsawan yang tadi membela Castor terkejut. Soma menjelaskan bahwa ke-12 orang itu punya hubungan dengan kekuatan asing. Mereka harus dibersihkan tanpa ragu karena ia tidak akan membiarkan siapapun membahayakan orang-orang yang dekat dengannya. Kedua bangsawan yang tersisa lalu menyatakan kesetiaan, dan Hakuya memuji kemampuan serta loyalitas mereka. Tentang hukuman, Soma akhirnya memutuskan, Castor memang bersalah namun jasanya besar, maka ia tidak dieksekusi, melainkan diasingkan ke wilayah Axel. Sedangkan Carla, karena tak memiliki pencapaian seperti ayahnya, tetap dijatuhi hukuman. Ia tidak dibunuh, melainkan diturunkan menjadi budak keluarga kerajaan. Dalam hati, Soma berharap suatu hari Carla bisa menjadi eksekutornya jika ia sendiri berubah menjadi tiran. Setelah urusan panjang itu, Soma merasa sakit kepala dan kembali ke kamarnya. Aisyah mengira ia merasa bersalah setelah menyingkirkan 12 bangsawan. Maka Lycia memutuskan menemaninya agar ia bisa melupakan rasa bersalah itu. Sementara itu, Roroa mengetahui kakaknya yang bodoh telah menggadaikan ibu kota. Ia mengumpat, merasa bahwa rakyatlah yang akhirnya menderita. Baginya, seandainya ibu kota dibiarkan kosong, baik kerajaan maupun kekaisaran tidak akan bisa memanfaatkannya. Sementara mereka punya waktu menyiapkan tebusan. Karena itu, Roroa memutuskan sudah waktunya ia sendiri bergerak. Di lain tempat, Hakuya melaporkan bahwa rencana Soma berjalan terlalu mulus, seakan ada kekuatan lain yang membantu. Hal ini membuatnya cemas. Namun Soma berkata, apapun yang terjadi, rencana harus terus berjalan. Tak lama, Ludwin datang dengan kabar mengejutkan. Ia membawa Soma bertemu sahabat masa kecilnya, Jenny. Yang awalnya tampak seperti sebuah garasi, ternyata pintu masuk ke sebuah dungeon bawah tanah. Saat pintunya terbuka, lantai berkilau logam aneh. Bagi Lycia dan yang lain, hal itu dianggap biasa karena dunia mereka sering diwarnai fenomena magis. Di dalam dungeon yang mirip laboratorium canggih, terdapat ruang penelitian milik Jenny. Gadis ceroboh itu dulunya peneliti senjata di tentara terlarang, namun dipecat karena sering gagal. Kini ia tengah mengembangkan senjata bernama panah rumput, sebuah proyek aneh yang bisa menumbuhkan pohon sambil digunakan bertempur. Sebuah cara memperbaiki tanah yang rusak akibat perang. Jenny menjelaskan bahwa keluarganya sudah lama meneliti teknologi bawah tanah. Mereka menemukan bahwa banyak benda yang dianggap ajaib sebenarnya hanyalah hasil teknologi kuno. Misalnya, bola kristal yang digunakan Soma untuk stream dreaming ternyata adalah inti dari dungeon. Jika inti itu dihancurkan, maka semua monster di dalam dungeon juga akan lenyap. Para petualang biasanya bertujuan menghentikan inti ini, lalu menyerahkannya pada negara untuk memperoleh harta dan kehormatan. Namun, selama ini hanya inti rusak yang bisa diambil ke permukaan. Belum ada yang berhasil membawa inti utuh karena dikhawatirkan monster akan membanjiri daratan. Dari sinilah muncul dugaan baru. Jangan-jangan kemunculan suku iblis berhubungan dengan inti-inti dungeon yang dibawa ke permukaan. Sejak lama, Jenny ingin meneliti sebuah orb secara menyeluruh, namun ia tak pernah tahu komposisinya. Menurutnya, sesuatu yang tak dikenal sering dianggap sebagai keberadaan menakutkan sehingga
orang menggunakan sihir untuk menjelaskannya. Soma menanggapi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang takut pada hal-hal yang tak bisa mereka pahami. Karena itu, mereka memaksa memberi penjelasan demi mengerti sesuatu. Ia juga menyebutkan bahwa di dunianya ada bidang ilmu bernama sains yang sama sekali berbeda dengan sistem sihir di dunia ini. Untuk membuktikan teorinya, Jenny memperlihatkan penelitian terbaru. Alat itu dinamakan Advan Kit, berbeda dari perangkat lain yang biasanya bergantung pada binatang jinak. Ia bekerja dengan menyerap udara, lalu melepaskannya ke tanah sebagai dorongan. Saat dipamerkan, alat itu hampir saja meledakkan Soma dan Licia, hingga Ludwin buru-buru mematikannya. Soma merasa tertarik dan menanyakan sumber energi alat itu, serta apakah memerlukan sihir. Jenny menggeleng, lalu menunjukkan sebuah kubus hitam, sumber energi yang disebut Cursed Ore. Tambang biasanya dilakukan dengan sihir, tetapi sihir tak bisa dipakai di dekat batu ini karena akan langsung meledak. Karena itu, jika ditemukan, kegiatan menambang dihentikan. Batu ini dikenal sebagai batu terkutuk para dewa. Namun Jenny membantah baginya ini bukan kutukan, melainkan berkah. Batu itu tidak meniadakan sihir. Hanya saja jika sihir dipaksakan, ia akan meledak. Energi ledakan berasal dari sihir yang diserap, sebab batu ini bekerja layaknya wadah penyimpan energi. Jika kelebihan muatan, barulah terjadi ledakan. Penelitian Jenny bahkan menunjukkan bahwa energi yang tersimpan bisa dilepaskan perlahan, menjadikannya seperti baterai pilihan. Teknologi ini memberi harapan revolusi besar di kerajaan. Namun, tentu akan ada perlawanan dari kelompok agama karena sumber energinya dianggap terkutuk. Jika negara lain mengetahui keberadaan batu ini, bukan tak mungkin kerajaan berubah menjadi medan perebutan sumber daya. Meski begitu, jika berhasil menguasainya, kerajaan bisa jadi yang terkuat di benua, meskipun dengan risiko kehancuran. Soma merasa pusing, lalu berbisik pada Licia bahwa keberadaan Jenny sama pentingnya dengan Tomo. Mereka harus membuatnya bersedia menetap. Licia berpendapat keluarga Jenny ada di sini, jadi ia tak akan mudah pergi. Namun, bila Jenny membangun keluarganya sendiri, tentu ia akan lebih betah. Pandangan Soma jatuh pada Ludwin, sahabat masa kecil Jenny. Lalu ia bertanya, apakah Jenny menyukainya. Licia memperkirakan 60% iya, meski masih ragu apakah Ludwin juga memiliki perasaan yang sama. Soma menilai hampir pasti 99% Ludwin menyukainya, karena laki-laki sulit menyembunyikan hal itu. Ia pun langsung menanyai keduanya. Ludwin seketika memerah, sementara Jenny berkata ia tahu suatu hari akan menikah dan tak keberatan bila itu dengan Ludwin. Namun Ludwin khawatir dengan masa depan keluarga Jenny. Soma menepuk tangan dan memberi solusi. Ludwin saja yang menikah masuk ke keluarga Jenny, dan kerajaan akan menanggung biaya pernikahan. Mendengar itu, Ludwin memberanikan diri melamar, dan Jenny menerimanya dengan bahagia. Ia hanya merasa bukan tipe istri bangsawan, tetapi karena Ludwin yang akan masuk ke keluarganya, ia bisa fokus pada penelitian. Namun, setelah lamaran itu, terbongkar bahwa Jenny diam-diam mengambil tulang naga kerajaan untuk eksperimen. Cerita kembali ke awal ketika Soma pertama kali datang ke dunia ini. Saat itu, ibu kota kerajaan sedang diperluas. Soma kemudian mereformasi jalur transportasi dan sistem pembuangan. Dalam penggalian, ditemukan banyak tulang monster termasuk kerangka naga. Seharusnya kerangka itu dikirim ke laboratorium, tetapi tiba-tiba hilang. Rupanya diambil Jenny. Kini ia menunjukkan ciptaannya, seekor naga mekanik yang memanfaatkan tulang naga dan material dari dungeon. Soma cemas naga itu bisa lepas kendali, tetapi Jenny menegaskan belum memasang sistem kendali, hanya untuk studi sendi biologis. Meski besar, naga itu lincah. Mengingat naga masih dihormati di benua ini, penggunaan tulang naga berisiko memicu protes dari aliansi naga. Anehnya, Soma justru bisa mengendalikannya dengan kekuatannya sendiri. Ludwin protes karena itu ancaman besar bagi negara lain. Soma bertanya apakah naga itu sudah dipersenjatai. Jenny menjawab belum, ia hanya meneliti. Dengan lega, Soma menekankan agar naga mekanik ini dirahasiakan hingga ada jawaban dari aliansi naga. Ia lalu mendirikan Institut Riset Nasional untuk Jenny, dengan aturan kerajaan menanggung 90% biaya, sementara 10% ditanggungnya agar ia tak melakukan riset sia-sia. Sementara itu, di ibu kota Kadipaten, Julius justru menghancurkan jembatan dan bangunan yang telah diperbaiki Soma, melarang siaran tentang batu energi, bahkan membatasi makanan hingga rakyat kelaparan. Warga kecewa dan banyak yang berharap Soma memimpin mereka, namun Julius bersikeras menjaga kewaspadaan dari pengaruh budaya asing. Di tengah kekacauan, seorang bangsawan perbatasan datang meminta bantuan karena panen gagal dan rakyat kelaparan hingga memberontak. Ia meminta pasukan untuk menekan pemberontakan.
Tapi Julius marah karena bangsawan itu dulu merekrut prajurit tanpa izin, lalu menyuruhnya mengurus masalah sendiri. Akhirnya, setelah diingatkan bahwa pemberontakan bisa menyebar, barulah ia mengirim pasukan. Di saat bersamaan, Soma sedang bermain bersama adik-adik Tomo, ditemani Carla yang berpakaian seperti pelayan, ide nakal dari Lycia dan Sebastian. Jika Carla gagal menjalankan tugasnya, Sebastian akan menghukumnya dengan cambuk tanpa meninggalkan bekas. Meski Carla tak gentar menghadapi perang, perlakuan Sebastian hampir saja mematahkan semangatnya. Tak lama, Soma mendengar kabar dari Hakuya tentang tindakan Julius. Soma hanya menggeleng. Tanpa campur tangan mereka, Duchy itu pasti akan runtuh karena perpecahan internal. Hakuya juga membawa sebuah petisi dari warga ibu kota Duchy. Mereka meminta untuk bergabung dengan kerajaan serta memohon dukungan militer. Soma mengakui memang telah memasang jebakan untuk Julius, namun tak menyangka lawannya akan terperangkap begitu cepat. Ia tak bisa menebak reaksi rakyat dengan pasti. Tapi karena mereka sudah mengirim permintaan resmi, itu menjadi alasan sah untuk mengirim pasukan. Pada akhirnya, Julius dikhianati rakyatnya sendiri. Selain pemberontakan di ibu kota, para bangsawan dari faksi Putri Roroa juga berpihak pada rakyat. Saat Julius sadar pasukan utamanya terkepung, pemberontakan pecah di berbagai wilayah. Ia tak mampu menekan semuanya, hanya bisa kabur bersama segelintir prajurit menuju Empire. Namun bagi Soma, semua ini terasa terlalu lancar. Ia curiga ada kekuatan lain yang bermain. Dengan Julius melarikan diri, Duchy kehilangan pemimpin. Negara tetangga, mulai dari republik hingga negara kepausan, menatap penuh nafsu. Bahkan negara bayaran yang mengaku netral ikut menyokong diam-diam. Republik sempat tertahan oleh seorang duke di perbatasan, tapi semua tahu itu tak akan bertahan lama. Duchy kini ibarat lilin dihembus angin. Kemudian, Soma menerima berita mengejutkan. Seluruh Duchy ingin bergabung dengan kerajaannya, ditandatangani bersama oleh mantan jenderal dan menteri keuangan mereka. Mereka lebih memilih menjadi bagian dari Soma daripada dibagi-bagi oleh negara musuh. Bagi Soma, ini bukan keberuntungan melainkan buah beracun. Memang, ia akan mendapat tambahan penduduk, kekuatan nasional, juga sumber daya mineral melimpah. Tetapi masalahnya jauh lebih besar. Krisis pangan di sana begitu parah, bahkan ibu kota mereka pernah kekurangan makanan. Kerajaannya baru saja pulih dari krisis serupa dan tak punya cadangan cukup untuk bantuan. Selain itu, menyatukan dua wilayah yang baru saja bermusuhan tentu tak mudah. Jika menolak, masalah tetap datang. Perbatasan panjang akan dibanjiri pengungsi, sulit dikendalikan. Pada akhirnya, pilihan termudah adalah menerima semuanya, meski berarti menghadapi beban berat di awal. Soma pun mengumumkan ke seluruh negeri bahwa kerajaannya menerima Duchy, lalu mengirim pasukan menjaga perbatasan. Pertemuan dengan mantan jenderal dan menteri keuangan menghasilkan kejutan lain. Julius dulu naik takhta tanpa mengurus dokumen penting, tak heran pemerintahannya kacau. Soma langsung mengangkat Colbert, mantan menteri keuangan itu, sebagai menteri kerajaannya. Dalam hati ia bergumam, jangan sampai aku harus kerja lembur. Tapi ia tahu, bakat Colbert sangat berharga. Dengan dana terbatas, ia tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi meski negara terseret perlombaan senjata. Sementara itu, sang jenderal membawa hadiah, sebuah carpet wall terkenal dari daerah mereka. Pemandangan itu membuat Soma teringat kisah kuno, lalu bergurau, apa ada perempuan tersembunyi di dalamnya? Ucapan itu membuat jenderal tampak bersalah. Lycia dan yang lain pun segera mencabut pedang, curiga ada pembunuh. Namun dari gulungan karpet justru muncul seorang gadis, Roroa. Dengan riang ia bertanya, bagaimana Soma bisa menebak tempat persembunyiannya? Ia mengaku sebagai putri Duchy dan datang dengan tujuan mengejutkan, menikahi Soma. Penjelasannya sederhana, seperti Lycia yang dulu menikahi Soma untuk melegitimasi kekuasaannya atas kerajaan, ia ingin melakukan hal sama agar pemerintahan atas wilayah Duchy juga sah. Bedanya, Lycia kini benar-benar jatuh hati pada Soma, dan Roroa sendiri sudah lama menaruh rasa kagum setelah menonton siaran-siaran Soma. Dengan kepiawaiannya dalam perdagangan, ia yakin bisa membantu membangun negeri. Mungkin lebih baik menikah dengan yang terkuat, pikirnya. Soma mengingatkan, bukankah ia musuh yang telah membunuh ayahnya? Roroa hanya tersenyum, aku sendiri yang menyingkirkan kakakku. Saat itu, Soma sadar dialah dalang sejati di balik layar. Bagi Roroa, kekayaan mineral saja tak cukup. Ia dan Colbert berjuang keras memperbaiki ekonomi, namun semua terkuras demi militer. Jika saja dana itu digunakan untuk kesejahteraan, rakyat tak akan menderita. Ia marah pada ayah dan kakaknya yang tak peduli masa depan negeri. Baginya, keluarga sejati hanyalah rakyat Duchy.
sang jenderal, dan Colbert. Namun, ia menegaskan bukan dirinya yang menghasut kerusuhan. Semua kekacauan banyak dipicu pihak luar, terutama negara kepausan. Mereka tak menginginkan tanah, melainkan umat. Dengan umat, lahirlah iman, dan dengan iman, mereka berkuasa. Roroa tak membenci agama, hanya jijik pada mereka yang menjual iman demi kepentingan pribadi. Negara kepausan memiliki sikap yang sangat bermusuhan terhadap Persatuan Naga dan Kekaisaran Agung. Alasannya, Persatuan Naga menjadikan naga sebagai objek pemujaan sehingga dianggap sebagai negara berbasis agama. Sementara ketidaksukaan mereka terhadap Kekaisaran Agung lahir dari kenyataan bahwa Ratu Maria dari Grand Empire dipuja sebagai seorang santa. Menurut negara kepausan, gelar suci seperti itu hanyalah hak paus. Bahkan jika julukan itu datang dari rakyat, bagi mereka hal itu tidak bisa ditoleransi. Ketertarikan negara kepausan pada Soma sederhana. Ia dipanggil dari dunia lain dan langsung mengubah dinamika benua. Jika mereka bisa memberinya gelar santo, maka ia akan menjadi raja suci dan sekaligus memperkuat otoritas agama mereka. Sebuah contoh nyata hak ilahi untuk memerintah. Di sisi lain, Roroa mengabaikan semua persoalan politik itu dan langsung bertanya pada Soma apakah ia bersedia menikahinya. Lysia dan gadis lain menggertakkan gigi, namun Soma mengakui bahwa pernikahan dengan Roroa akan mengokohkan kekuasaannya. Roroa memang memiliki bakat langka di bidang bisnis, jaringan informan luas, serta perhatian besar pada rakyat. Saat ditanya pendapatnya, Lysia tidak keberatan selama Soma mengurus masalah suksesi dengan baik. Roroa sendiri menegaskan ia tidak tertarik pada takhta. Cita-citanya adalah membangun perusahaan dagang. Ia tahu Soma membutuhkan dana untuk penelitian, dan ia bersedia mencari serta menanamkan modal untuk memperkuat negeri. Ia lebih suka menjadi tangan tersembunyi di balik layar, sementara wajah publik perusahaan dipegang Sebas, orang yang pernah ditemui Soma. Colbert sempat bertanya apakah dana itu tidak sebaiknya masuk kas negara. Namun baik Soma maupun Roroa menolak. Roroa menganggapnya milik pribadi untuk mendukung Soma, sementara Soma menilai dana terpisah akan memberinya kebebasan mereformasi negeri. Menurut Roroa, setiap orang punya peran. Ia mencari uang, Soma menggunakannya, dan Colbert menyimpannya. Dengan keputusan itu, merger dua negara resmi disahkan.